Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya aman ya teman-teman ya? Aman, Aman, Pak. Pak. Oke ya. Aman, Pak. Oke, baik teman-teman. Eh, kita ini lagi ya. Mungkin berjumpa lagi di sesi Vicon ya teman-teman ya. Dan ini khusus untuk mata kuliah kerja praktek teman-teman. Yang mana pada mata kuliah kerja praktek ini termasuk mata kuliah yang spesial ya teman-teman ya. Karena untuk pembelajarannya kita tidak sama dengan mata kuliah yang lainnya pada umumnya gitu ya. Karena oke, mungkin yang baru masuk mungkin bisa di mute dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik ya itu teman-teman mungkin agak ini akan agak berbeda pembelajarannya, maka dari itu pada malam hari ini kita adakan sosialisasi ya teman-teman ya untuk terkait mata kuliah kerja praktek ini, yang mana untuk materi sosialisasinya pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Catur ya teman-teman ya, Catur Nugroho selaku koordinator kerja praktek yang baru gitu ya. Oke, mungkin kemarin kalau teman-teman mungkin ada yang mengulang gitu ya, atau mungkin pernah berpartisipasi di kegiatan webinar KP, mungkin sebelumnya tahu dari tahunya Bucian ya teman-teman ya sebagai koordinator KP gitu ya. Cuman untuk semester ini kita adakan rolling teman-teman. Oleh karena itu nanti akan untuk mulai semester ini itu akan dihandle oleh Pak Catur gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di LMS di grup WhatsApp gitu ya, kalau misalkan ada pengumuman-pengumuman yang utamanya itu disampaikan oleh Pak Catur, itu silahkan teman-teman diperhatikan gitu ya untuk pengumuman-pengumumannya. Oke, baik. Mungkin Pak Catur gimana? Sudah siap, Pak? Baik, Pak. Suara saya masuk, Pak. Iya, masuk tapi ini Pak, mungkin agak jadinya Pak. Nah, ini kalau ini Coba yang HP dimatiin dulu. Gimana? ya Mantap, Pak. Mantap. sudah, Pak. Kayaknya sudah bagus, Pak. Nah, ini udah ada mantap ini, Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya mulai saja. Pak Said, terima kasih Pak Said Ya, atas mangga Pak kesempatan Catur. untuk menyampaikan terkait dengan sosialisasi kerja praktek semester ganjil 2025-2026 ya. Nanti yang rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa PJJ Informatika akan laksanakan. Ini saya akan untuk semester ini saya ditunjuk sebagai koordinator Bapak Ibu. Jadi paling tidak nanti ada beberapa kesempatan yang mungkin saya coba untuk sampaikan ya terkait apa saja yang termasuk bagian-bagian dari kerja praktek sendiri sehingga Bapak Ibu nanti dapat berhasil ya untuk menyelesaikan kegiatan ataupun nanti dari laporan ya, dari laporan finalisasi terkait naskah dari pembuatan kegiatan KP-nya selama ya mungkin kalau dilihat sih waktunya 2 bulan ya Bapak Ibu ya, hampir 8 minggu, 8 minggu berjalan ya. Nanti sampai akhir saya coba akan sampaikan ya terkait apa saja update yang paling tidak Bapak Ibu nanti akan kerjakan gitu ya, sampai paling tidak ada di mana Bapak Ibu itu kan harus menjalankan semacam laporan itu dipresentasikan ya. Itu nanti kegiatannya akan saya update juga. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa untuk melihat ya apa saja sih yang nanti akan dilaksanakan selama kegiatan kerja praktek ini. Saya coba share untuk PPT-nya, tapi ini menggunakan PPT tahun semester lalu ya, semester genap 2024-2025. Ini apa ini? Coba ronda ya. Bentar Bapak Ibu. Dan kita sama-sama perhatikan untuk sosialisasi kerja praktek di sesi semester ganjil ini ya, mata kuliah kerja praktek. Jadi mulai dari awal saya izin share sosialisasi terkait dengan sosialisasi mata kuliah kerja praktek KP ya. Untuk koordinatornya saat ini adalah saya sendiri ya, dan ini untuk semester ganjil 2024 2025 mohon maaf
saya koreksi 2025-2026. Ada beberapa dosen ya, daftar dari dosen pembimbing yang nanti akan dijumpai selama kerja praktek ini. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa itu selama menjalankan kerja praktek itu kan ada 2 pembimbing ya, dari perusahaan instansi dan juga dari Unsia sendiri, atau kalau di sini itu adalah dari prodi PJJ Informatika, Bapak Ibu. Ini sebagian besar ya memang kalau dilihat sih dari semua dosen ya, yang ada dosen tetap yang ada di Informatika sendiri. Ya ada Pak Ambros gitu ya. Ada Pak Ajam, ada saya sendiri, ada Ibu Cian, ada Pak Dr. Ucuk, selaku Lakrek 1, ada Ibu Heni, ada Pak Muhammad Ihwani, ada Pak Riyad Zahara, ada Pak Syahid Abdullah. Nanti kita coba diskusikan bagaimana sih pemilihan dari dosen pembimbing tersebut, Bapak Ibu ya. Jadi supaya termapping Bapak Ibu ya, rencana Bapak Ibu untuk mengambil atau menjalankan kerja praktek nantinya itu supaya sesuai dengan bidang keilmuan dari masing-masing dosen pembimbing. Ini kan akan membantu sekali ya nanti ketika Bapak Ibu itu menghadapi suatu permasalahan yang ada di lingkungan kerja prakteknya atau tempat instansinya, ketika mungkin bidangnya sesuai ya dengan pembimbingnya. Jadi Bapak Ibu kan nanti tinggal memudahkan saja dalam hal penulisannya. Ada problem solving ya yang terjadi di di lingkungan terutama kerja praktek. Nah, Bapak Ibu ingin menyelesaikan hal tersebut ya. Nah, itu kan bisa dilihat nanti dari pembimbingnya siapa saja yang memang kira-kira dapat menyelesaikan pekerjaan dari tugas akhir yang Bapak Ibu akan buat nanti. Dan itu pun nanti akan dibantu oleh prodi sendiri Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemilihannya Bapak Ibu mungkin nanti mengajukan, tapi selanjutnya nanti akan dipilihkan oleh prodi. Opsinya nanti ditentukan oleh prodi untuk pembimbingnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya terkait bagaimana untuk pemilihan dosen pembimbing program studi dari kerja praktek ini. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya ini ada beberapa hal yang kita nanti bahas ya terkait dengan persyaratan dari kerja praktek itu sendiri, apa saja yang menjadi syarat yang harus Bapak Ibu penuhi untuk dapat mengikuti syarat untuk mengikuti kerja praktek ini. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan kerja praktek. Bapak Ibu mungkin sudah mempersiapkan ya untuk kerja praktek ini ya, mulai dari sesi 1 mungkin sudah mulai startnya, karena ya kita punya keterbatasan waktu ya, dimana semua kegiatan itu kan terpantau harus 16 SKS Bapak Ibu ya, 16 sesi ya. Jadi paling tidak nanti coba diukur waktu yang kira-kira tidak melebihi dari 16 sesi itu dalam 1 semester. Kira-kira selesainya kapan, dan nanti waktu untuk dipresentasikan juga kapan ya, nanti supaya itu semua terukur Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang melebar ya, nanti takutnya kalau Bapak Ibu melebar tidak berhasil untuk menyelesaikan kerja praktek ini. Adapun yang selanjutnya adalah skema ya, bagaimana nanti kita coba lihat ya terkait dengan skema dari kerja praktek itu sendiri. Terus berikutnya ada alur dan prosedur dari kerja praktek. Ini adalah beberapa tahapan yang mungkin Bapak Ibu teman-teman mahasiswa itu harus ikuti ya, bagaimana alur yang nanti dijelaskan dan juga prosedur apa saja yang nanti dikerjakan ya di kerja praktek ini. Jadi intinya adalah kerja praktek itu Bapak Ibu bisa ya menjadi seorang problem solving ya, dimana mungkin tempat atau instansi Bapak Ibu nanti itu bosnya itu adalah seorang problem maker gitu ya. Jadi dari problem maker ini Bapak Ibu bisa menjadi seorang problem solving. Selanjutnya ada evaluasi ya terkait dengan kerja praktek. Nanti kita coba akan lihat bagaimana penjelasannya. Nah, yang pertama adalah syarat dari kerja praktek itu sendiri. Bapak Ibu kemarin sudah ya untuk mengajukan terkait dengan kerja praktek ini wajib diambil Bapak Ibu jika telah memenuhi beberapa ketentuan. Adapun ketentuan ini dijelaskan di slide ini Bapak Ibu ya. Untuk jumlah SKS dari mata kuliah itu telah lulus minimal 90 SKS. Nah, Bapak Ibu kan sudah melihat ya dan juga merinci waktu mengisi KRS itu ya, dan juga sudah ada persetujuan dari dosen pembimbing akademiknya.
Sehingga Bapak Ibu sudah diizinkan nih untuk mengambil KP ini, dan juga dari dosen pembimbing akademik itu sudah memvalidasinya. Ya, jadi ini sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi. Ya, misalkan nanti ada ketentuan lain, ya mungkin nanti kita bicarakan melalui prodi. Ini adalah alurnya. Jadi kita bisa mengikuti ya apa saja yang menjadi ketentuan atau persyaratan dari kerja praktek ini. Berikutnya adalah dari mata kuliah yang tadi diisi untuk minimal 19 SKS itu sedang atau mengambil mata kuliah MPTI, atau garis besarnya adalah metodologi penelitian teknologi informasi, Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Ini karena apa pentingnya Bapak Ibu bisa mengikuti alur ya dari suatu kerangka pemikiran ataupun dari satu alur penulisan ya, penulisan yang baku, yang baik, yang benar itu seperti apa ya, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah itu nanti Bapak Ibu kan bisa mengikuti ya dengan adanya pengambilan mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi ini. Selanjutnya adalah sudah mendapatkan izin institusi atau perusahaan untuk melaksanakan kerja praktek. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ini mengingat karena apa ya, kalau tidak ada institusi atau perusahaan yang menerima kerja praktek Bapak Ibu nanti akan melaksanakan kerja praktek di mana ya, sehingga ini perlu nanti kami akan mencoba melihat ya Bapak Ibu itu nanti kerja prakteknya dilaksanakan di mana, sehingga nanti kami bisa memberikan rekomendasi ataupun paling tidak ada surat pengantar yang kami nanti tanda tangani ya, supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan kerja praktek itu tidak terjadi adanya gangguan ya ataupun stabilitas pekerjaannya nanti, sehingga pas melaksanakan mungkin observasi atau melaksanakan terkait dengan apa yang dilihat, apa yang menjadi problem masalah ya yang berkaitan dengan bidang-bidang IT itu Bapak Ibu tidak ada gangguannya, karena Bapak Ibu sudah mendapat persetujuan ya dari instansi atau perusahaan tersebut. Meskipun nanti kalau gambarannya kerja praktek itu adalah gini Bapak Ibu ya, mungkin ya kita itu kalau berkuliah ya, ini mungkin yang kuliah anak baru kuliah gitu ya, itu di apa istilahnya itu diperlihatkan ya bagaimana dunia industri kerja itu seperti apa. Jadi ya kita dari kampus itu memfasilitasi ya mahasiswa itu supaya mampu untuk menjalankan tugasnya apa istilahnya, menjalankan ilmu pengetahuannya ya di industri ya, dan melihat bagaimana industri itu gambarannya adalah tentang bagaimana orang bekerja Bapak Ibu itu seperti apa gambarannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin sudah bekerja ya sudah tahu gitu loh dunia pekerjaan itu seperti apa, dunia kerja. Tapi kan yang belum bekerja ya ini yang menjadi tantangannya Bapak Ibu, sehingga ya mahasiswa yang belum bekerja ini bisa melihat ya bagaimana sih kerja di industri itu ya, bagaimana industri itu menerima atau enggak. Nah itu sebagai suatu bentuk pengalaman baru ya, mungkin nanti bisa dimasukkan sebagai bentuk portofolio Bapak Ibu ya, karena dulu saya pernah mengalami juga ya kerja praktek gitu ya di sebuah di perusahaan gitu ya, perusahaan besar, dan itu ditolak gitu. Rasanya ditolak itu bagaimana ya, saya sendiri yang mengalami, jadi saya tahu rasanya nggak enak. Akhirnya saya mencoba lagi di tempat lain ya, itu sebuah enggak bukan PT ya, tapi ya sebuah CV gitu ya. Hingga waktu itu saya berpikir bagaimana menaikkan omset CV tersebut ya. Jadi saya seolah-olah menjadi seorang problem solving Bapak Ibu. Ada masalah nih dalam marketingnya ya, karena belum adanya website gitu. Akhirnya saya buatkan sebuah website ya, dan itu waktu itu dicoba gitu sampai berhasil, tapi setelah itu nggak dipakai. Tapi yang penting saya dapat tanda tangan dan melaksanakan kerja praktek dengan benar. Yaitu gambarannya sedikit Bapak Ibu ya, kenapa ini harus mendapatkan izin atau kita harus melaksanakan di perusahaan gitu ya. Perusahaan institusi itu kan banyak Bapak Ibu ya, tidak terbatas pada suatu usaha kecil ataupun besar ya, tapi ya lihat aja bagaimana hal tersebut menyediakan memfasilitasi kita selama pelaksanaan kerja praktek tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi mendapatkan izin, Bapak Ibu mengikuti pembekalan ya kerja praktek itu. Bapak Ibu didorong ya untuk menjalankan yang namanya etika ya.
tata tertib ya, ini berlaku ya untuk kita semua Bapak Ibu ya. Tata tertib itu wajib kita patuhi dimanapun kita berada ya, mau dimanapun ya, di tempat apapun itu wajib kita taati, karena ini akan membawa nama ya, nama Bapak Ibu sendiri, nama Unsia sendiri ya, dan ya semuanya lah Bapak Ibu ya, yang terlibat ya dalam kehidupan kita. Dan juga untuk penguasaan alat-alat yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi ya, terutama bidang studi Bapak Ibu saat ini adalah program studi PJJ Informatika. Nah, yang terakhir telah mencantumkan mata kuliah kerja praktek pada KRS. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu, artinya kalau memang sudah mengikuti hal kerja praktek ini dan sekarang bisa bergabung di Zoom terkait dengan sosialisasi pada malam ini, Bapak Ibu paling tidak sudah divalidasi ya untuk mengikuti kerja praktek ya, jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Baik ya, nanti kita diskusikan lagi Bapak Ibu terkait dengan syarat. Saya lanjutkan dulu untuk presentasi berikutnya terkait dengan waktu pelaksanaan. Ini penting Bapak Ibu ya untuk dicatat. Jadi kita sudah harus mulai Bapak Ibu dari saat ini ya, karena jangan sampai mungkin kalau terlalu lama pelaksanaannya, atau mungkin Bapak Ibu baru mendaftarkan diri ya di instansi atau di perusahaan dan disetujui, ini akan menjadi sandungan nanti Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ini sudah harus Bapak Ibu mendapatkan tempat, paling tidak ya mendapatkan rencana lah ya untuk nanti akan melaksanakan di mana. Nanti tinggal Bapak Ibu meminta dari prodi untuk mendapatkan pengantarnya saja. Jadi hal ini karena apa? Kita berpacu dengan waktu ya. Waktu kita adalah 16 sesi Bapak Ibu. Itu kalau dihitung hampir berapa minggu ya. Nanti hampir 4 bulan ya. Jadi pelaksanaannya Bapak Ibu bisa catat selama kurang lebih dari 2 bulan hari kerja. Hari kerja ada 5 hari Bapak Ibu ya. Untuk hari biasa ada 7. Jadi paling tidak biasanya Sabtu Minggu kan libur ya, weekend ya, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan seperti biasanya atau menjalankan kegiatan yang harusnya dipenuhi gitu. Jadi total ada 60 hari kerja Bapak Ibu. Nah, ini setara dengan waktu yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan jadwal instansi tempat kerja praktek. Ya, jadi ini waktu pelaksanaan yang akan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa nanti laksanakan gitu ya. Jadi ini juga nanti sebagai catatan ya, biasanya dimasukkan ke dalam naskah dari file itu ya, laporan ya, laporan kerja praktek. Jadi biar kelihatan ya Bapak Ibu kapan waktunya, jamnya, masuknya kapan. Nah, itu penting, biasanya harusnya dimasukkan ke dalam file laporan kerja praktek nanti, supaya yang baca itu enak Bapak Ibu ya, saat nanti melihat laporan dari Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk kerja prakteknya. Jadi kerja praktek ini akan dilaksanakan pada semester ganjil dan genap. Jadi setiap semesternya ada nanti kerja praktek ya. Dan tadi ya syaratnya itu harus sesuai persyaratan 90 SKS, artinya mungkin semester 6 gitu ya Bapak Ibu ya, atau mungkin bisa kurang dari itu. Dan pada tahun akademik berjalan atau tahun akademik sebelumnya. Ini pelaksanaannya ya. Jadi pasti setiap semesternya ada, dan itu sebagai syarat mungkin nanti untuk kelulusan ya, atau untuk melanjutkan terkait dengan tugas akhir Bapak Ibu. Dan ini harus ada pelaksanaannya, dan Bapak Ibu wajib untuk melaksanakan, kecuali mungkin ada persyaratan tertentu ya, siapa tahu ada yang konversi tapi sudah melaksanakan kerja praktek, atau nanti ya kita bisa diskusikan dengan prodi Bapak Ibu, atau mungkin dari konversi apa gitu ya, mungkin nanti bisa kita coba telaah dulu apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya. Jadi kita lihat dulu nanti Bapak Ibu ya, dari hasil yang Bapak Ibu nanti sampaikan ke prodi, jangan diambil dulu semuanya, maksudnya coba diskusikan dulu dengan prodi nantinya.
Adapun di sini catatan terkait dengan etika pelaksanaan kerja praktek Bapak Ibu, ini saya harapkan Bapak Ibu dapat melaksanakan ya. Ya bukan Bapak Ibu saja ya, teman-teman mahasiswa yang lain juga ya, termasuk saya sendiri ya. Karena etika itu hal yang penting ya, yang utama ya, terkait dengan pola ya, pola tingkah laku kita gitu ya, dalam suatu kegiatan ataupun dalam suatu bentuk kehidupan ya, etika dimanapun kita berpijak, itu etika itu harus selalu dijunjung Bapak Ibu. Yang pertama saya bacakan saja. Etikanya adalah mahasiswa itu harus mematuhi aturan perusahaan dengan baik. Jadi perusahaan itu Bapak Ibu sudah memiliki yang namanya peraturan, dan itu pun tertulis gitu ya, tertulis baik di papan gitu atau di tulisan tembok atau di perjanjian kerja ya, biasanya ada itu ya, aturan-aturan tersebut itu semua tertulis Bapak Ibu. Jadi kita wajib mengetahui ya, sebelum kita masuk itu apa sih yang menjadi aturan dari perusahaan tersebut. Ini seharusnya saya nggak menyampaikan ini ya, tapi mungkin ada mahasiswa baru yang nantinya baru masuk ke perusahaan kan harus tahu. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja ya, sudah mungkin udah lama gitu ya bekerja di suatu instansi atau di perusahaan ya, ini sudah pasti saya akui ya, maksudnya sudah pasti mematuhi aturan ini, karena kalau tidak ya biasanya ada sanksi Bapak Ibu ya. Sanksi itu ya banyak ya, sanksinya berupa surat peringatan, mungkin sanksi moral, sanksi sosial, ataupun sanksi-sanksi yang lain gitu. Jadi sanksi itu sangat kejam Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melanggar. Makanya kita tidak boleh melanggar dan kita harus patuh terhadap aturan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu mahasiswa harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan ya. Ini adapun kewajiban ya Bapak Ibu ya, mungkin ya bagaimana kita menjalankan kegiatan aktivitas ya, itu kita berikan kesan ya. Kesan itu ya harusnya yang memang terbaik Bapak Ibu ya. Kesan itu yang berkesan, kesan itu ya yang paling tidak itu oh iya ya, ini membuat instansi kampusnya baik gitu ya. Mahasiswa Unsia kerjanya benar gitu ya, mahasiswa Unsia itu kerjanya baik ya, mahasiswa Unsia itu tidak pernah nyeleneh gitu ya kerjanya ya. Mahasiswa itu kerjanya tepat waktu ya, tidak pernah tenggo gitu ya. Nanti mungkin pulang jam 5 harusnya, tapi Bapak Ibu mau sampai jam 7 malam, itu kan tenggo ya, tidak tenggo ya. Nah itu kira-kira ya bagaimana kita memberikan suatu kesan ya, kesan dalam bekerja ya, sehingga itu akan memberikan dampak yang positif ya bagi Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu punya value di mata mungkin pimpinan ataupun bos atau pemangku top level ya, ataupun yang lain ya, pembuat keputusan. Nah, ini kan penting ya untuk perusahaan, karena perusahaan itu pasti menilai Bapak Ibu. Siapapun yang masuk perusahaan itu pasti akan dinilai ya. Siapapun siapa saja ya. Yang pasti yang ya semuanya lah ya, termasuk supplier, semuanya biasanya itu akan ada penilaian. Nah, selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, mahasiswa itu harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan benar, rapi, dan tepat waktunya ya. Jadi Bapak Ibu mengusahakan ya, apapun yang ada di dalam job deskripsi di perusahaan tersebut itu tertata ya, dengan benar, dengan rapi, dan tidak molor ya, artinya ada target yang harus Bapak Ibu penuhi, segera dapat diselesaikan ya. Nanti ya ini akan mendapat respon yang baik, sehingga Bapak Ibu mendapatkan respon yang baik. Selanjutnya saya percepat saja, mahasiswa harus menghormati pegawai perusahaan tanpa membedakan antara sara ya. Ini ada gender dan golongan ya, suku, ras, agama ya. Ini tidak boleh untuk membedakan Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mampu membawa diri ya dengan baik gitu ya. Dan kita harus hormat, saling menghargai lah ya terhadap
siapapun itu. Saya lanjutkan. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi, instansi perusahaan atau tempat magang ya selama kegiatan berlangsung tanpa seizin instansi terkait. Ya, artinya Bapak Ibu diperkenankan untuk tetap berada ya sampai pekerjaan itu selesai ya. Jangan Bapak Ibu loncat gitu ya, loncat-loncat ya. Artinya kalau memang sudah di situ diusahakan Bapak Ibu ya tetap apa itu namanya mau sampai berakhir ya apa istilahnya kontrak atau nanti pelaksanaannya ya. Misalkan 2 bulan ya coba diusahakan semaksimal mungkin Bapak Ibu bisa sampai selesai dalam waktu 2 bulan tersebut dan mendapatkan tanda tangan dari apa namanya pembimbing yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya mahasiswa itu bersikap jujur, disiplin, santun, profesional dan menjaga etos kerja di perusahaan tempat atau magang. Jadi diusahakan Bapak Ibu ya mempunyai sikap yang jujur ya, disiplin ya, tidak sembarangan ya, artinya tidak coba kita tepat waktu ya, tidak molor, tidak datang terlambat gitu ya, dan pulang pun kalau bisa ya sebelum jam pulang gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena ini akan dibawa nanti ketika Bapak Ibu mendapat kerjaan baru atau Bapak Ibu nanti mendapatkan sesuatu yang di tempat yang mungkin lebih baik atau yang Bapak Ibu anggap baik gitu ya, karena Bapak Ibu mungkin nanti mencari tempat baru gitu ya. Nah, ini yang penting ya dijaga, yaitu adalah sikap disiplin dan juga santun, profesional ya. Profesional ini artinya kita memperlihatkan ya bagaimana kalau pekerjaan kita itu baik ya, artinya ya kita itu kalau memang kerja bidangnya IT ya IT saja gitu ya, tidak usah kita mencampuri pekerjaan lain. Misalkan kita sebagai IT tapi kok disuruh ngelas gitu ya, itu kan tidak mencerminkan sikap profesional. Jangan sampai karena kita mungkin pernah ngelas jadi kita mencoba untuk ngelas ya, nanti takutnya ada sesuatu yang fatal Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang IT ya kita tunjukkan ya kalau kita memang memiliki bidang ilmu IT ya, dan itu Bapak Ibu bisa untuk personalisasikan diri ya kepada karyawan di tempat kerja atau magang tersebut. Menjaga etos kerja ya, jadi ini sangat penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memperlihatkan kerja kerasnya ya, sehingga mau untuk menyelesaikan pekerjaannya, mau untuk sampai akhir ya, sampai 2 bulan pekerjaannya, dan itu Bapak Ibu bisa diperlihatkan atau tunjukkan ke karyawan yang ada di lokasi tempat Bapak Ibu untuk bersedia kerja praktek ya. Selanjutnya yang ketujuh Bapak Ibu, ini ada teman-teman ya, itu mahasiswa itu harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan ya, tempat kerja praktek. Ini jadi catatan ya tebal, karena kerahasiaan informasi perusahaan itu penting ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini dibocorkan. Jadi nanti pun di laporan kerja praktek itu juga mungkin Bapak Ibu samarkan ya terkait nama perusahaan dan sejenisnya, nanti kita coba untuk bahas. Jadi seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan kerja praktek itu harus disamarkan dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Ya, nanti kita coba diskusikan Bapak Ibu terkait hal ini ya. Ini sangat panjang nanti kalau Bapak Ibu banyak yang bertanya ini pasti. Nah, selanjutnya adalah menjaga nama baik alma mater. Ini tidak hanya alma mater saja tapi nama baik kampus Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya alma mater ya, alma maternya satu angkatan ya, di tahun yang sama mungkin ya. Jadi kita harus saling jaga menjaga ya, supaya misalkan nanti ada adik mahasiswanya gitu ya, mau magang di tempat yang sama ya, itu akan diterima dengan baik ya. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan suatu legasi yang buruk gitu ya, takutnya nanti adik mahasiswanya yang mau magang tempat tersebut akan mendapatkan jejak tinta yang buruk juga gitu ya, sehingga tidak diterima gitu akhirnya. Yaitu itu
pikiran saya saja ya, maksudnya jeleknya saya. Ya semoga ini dapat Bapak Ibu jalankan dengan etika yang baik ya, dan sesuai dengan aturan yang nanti baku ya di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan skema kerja praktek, ini adalah bagaimana kita melihat ya gambaran ya bagaimana suatu kerja praktek itu dijalankan ya, secara runut. Kita coba urutkan satu-satu. Nomor 1, jika mahasiswa melaksanakan kerja praktek di instansi atau perusahaan yang telah menggunakan sistem untuk mendukung proses bisnis perusahaan atau instansi di unit terkait, maka lakukan analisis ya mengenai sistem tersebut, lalu buat usulan pengembangan sistem. Ini jelas Bapak Ibu ya, bagaimana suatu perusahaan itu misalkan sudah ada proses bisnis ya yang sudah dimiliki gitu ya, sudah dikembangkan, sudah didevelop oleh instansi, maka ya kita coba ya kalau ingin melakukan suatu bentuk pengubahan atau melakukan suatu hal baru ya terkait dengan permasalahan yang terjadi, ya kita bisa menganalisis ya suatu sistem untuk adanya usulan pengembangan sistem yang baru. Ini berusulan ya nanti ya, sebenarnya nanti mungkin juga berupa usulan gitu. Apa sih yang Bapak Ibu analisis ya di perusahaan tadi ya, saya sampaikan ya, di perusahaan tersebut kita itu nanti akan menjadi seorang problem solving ya Bapak Ibu ya, jangan sampai menjadi problem maker. Itu bos Bapak Ibu saja nanti ya ketika di perusahaan, karena ya butuhnya bos itu kan seperti itu ya kalau kerja ya, adanya seorang problem solving ya, karena mungkin banyak masalah, jadi harus ada yang mengatasi masalah tersebut, bukan membuat masalah baru. Nah ini yang kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan nantinya ya. Apa sih yang kira-kira nanti saya kembangkan di perusahaan tersebut ya? Ya coba analisis ya, identifikasi terlebih dahulu apa ya yang kira-kira nanti saya bisa kembangkan ya. Kita kan sudah diarahkan nanti Bapak Ibu ya, oh ini yang IT-nya seperti ini. Biasanya kan mungkin kalau nanti masuk di lingkup IT itu kan dikenalkan dulu ya dengan tim IT-nya ya, nanti tinggal Bapak Ibu kan coba ya melakukan identifikasi ya, terus kalau bisa ada kajian Bapak Ibu ya, nanti itu dengan dosen pembimbing lah ya, mengenai kajian, mengenai penulisan ya, nanti itu dengan dosen pembimbing. Tapi yang penting bagaimana kita memulai ya untuk dapat menjalankan sebuah kerja praktek ya. Bapak Ibu coba nanti identifikasi terlebih dahulu ya, sampai perusahaan itu pas jam 8 mungkin masuknya ya, apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Yang selanjutnya, jika mahasiswa melaksanakan kerja praktek di instansi atau perusahaan yang belum menggunakan sistem yang mendukung proses bisnis perusahaan atau instansi, maka adanya berikan usulan, rancangan, dan desain sistem yang sesuai dengan proses bisnis unit perusahaan atau instansi tersebut. Ini masih berupa rancangan Bapak Ibu ya, jadi cobalah ya Bapak Ibu ya nanti identifikasi lagi ya apa yang perlu dari perusahaan tersebut. Ini kita menggunakan apa namanya analisis yang memang Bapak Ibu itu harus terapkan ya. Jadi Bapak Ibu kan belajar nih dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5 ya. Itu kan sudah diberi arahan ya mengenai apa yang harus dilakukan terkait dengan suatu permasalahan yang mungkin terkait dengan sistem, terkait dengan jaringan dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu paling tidak sebagai seorang nanti bisa dikatakan sebagai ilmuwan ya, sarjana gitu ya, yang ya mungkin Bapak Ibu nanti kan akan menyelesaikan tugas akhirnya ya. Bapak Ibu paling tidak sudah harus menjadi seorang yang mampu mengidentifikasi ya, atau menganalisis ya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jangan sampai keilmuan Bapak Ibu nanti tidak digunakan gitu ya. Sayang kalau itu tidak diterapkan gitu Bapak Ibu. Maka dari sini kita coba untuk memulai Bapak Ibu ya, kita buka jalan baru, kita melaksanakan yang namanya kerja praktek supaya ada tantangan dari Bapak Ibu sendiri ya, kira-kira keilmuan Bapak Ibu yang didapatkan selama 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, 5 semester itu apa yang bisa diterapkan ya.
apa penerapannya gitu ya. Nah itu kita coba lakukan di sini Bapak Ibu, tidak hanya sebagai tugas kuliah ya, tapi ini sudah kita ranahnya adalah kita pelaksanaan mungkin di perusahaan atau di instansi atau tempat yang nanti Bapak Ibu coba untuk laksanakan kerja praktek tersebut. Selanjutnya, jika mahasiswa melaksanakan kerja praktek dalam bentuk project base ya, maka mahasiswa dapat melaporkan hasil analisisnya ya, desain dan implementasi sesuai dengan peminatan instansi dan atau perusahaan yang menjadi klien dalam project ya. Artinya Bapak Ibu mempunyai project ya sebelumnya, atau Bapak Ibu sedang melaksanakan proyek tersebut, nah ini bisa menjadi suatu laporan ya terkait apa yang mau dibuat ya, apakah itu hasil analisis ya dalam bentuk desain ataupun sudah adanya implementasi yang dikerjakan. Nah ini nanti kan bisa disampaikan ke prodi ya, kira-kira kalau seperti ini hasilnya seperti apa ya, nanti akan dijelaskan oleh prodi, terutama Bapak Kaprodi ataupun Ibu Prodi nantinya. Jadi saya harapkan kalau hal seperti ini Bapak Ibu bisa ya untuk berdiskusi ya dengan prodi, kembali ke prodi, terus nanti biar prodi yang memberikan masukan Bapak Ibu. Kita diskusinya sebentar Bapak Ibu ya, kita selesaikan dulu ya untuk skema ini. Nah ini ada flowchart Bapak Ibu ya terkait dengan alur atau prosedur dari kerja praktek sendiri. Tadi mungkin sudah banyak ya gambaran bagaimana kita melaksanakan kerja praktek ini ya. Jadi kita lihat dari flowchart tersebut, karena flowchart ini menggambarkan tentang situasi yang harus Bapak Ibu kerjakan ya, mulai dari persiapan nantinya, mulai dari pelaksanaan nantinya, dan mulai dari hasilnya. Jadi beberapa aturan, berapa kerangka, berapa sistem atau prosesnya nanti Bapak Ibu itu paling tidak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi kita lihat ya dari awal itu berarti mulai Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah proses selanjutnya Bapak Ibu mencari tempat kerja praktek yang sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu, yaitu informatika ya. Diharapkan ini penerapan ya dari Bapak Ibu itu belajar selama 5 semester terakhir ya, dan ini Bapak Ibu paling tidak menguji ya. Kalau orang pencak silat tenaga dalam ya mungkin uji ilmu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sama ya Bapak Ibu, uji ilmu, kira-kira apa yang mau dikeluarkan ilmu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ilmunya itu tidak terpakai gitu Bapak Ibu, sehingga ya ini menjadi suatu jembatan ya bagi Bapak Ibu untuk mengimplementasikan ya. Kira-kira saya sebenarnya itu bisa nggak sih misalkan nanti untuk bekerja ya, untuk pekerjaan di industri misalkan. Nah itu Bapak Ibu coba keluarkan ya kuatannya sepenuhnya. Selama 5 semester Bapak Ibu kan belajar ya, di pemrograman 1, pemrograman 2 ya, pembuatan website 2, pembuatan program visual, pembuatan data mining, data science. Jadi tinggal Bapak Ibu coba ya nanti di industri cocok enggak gitu ya. Bukan masalah cocok enggaknya, tapi Bapak Ibu coba ya untuk apa yang dipendam ya, mungkin biasanya kan dikeluarkannya itu dalam bentuk kasus ini ya, tugas kuliah gitu ya. Nah ini sekarang Bapak Ibu penerapannya di industri atau tempat kerja praktek nanti, kira-kira hasilnya kami yang menilai itu seperti apa ya. Terus selanjutnya adalah konsultasi ya, judul dan tempat kerja praktek dengan dosen pembimbing dari program studinya. Jadi Bapak Ibu konsultasikan dulu, nanti akan dibuatkan dosen pembimbing ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan atau apa itu istilahnya mengetahui ya siapa dosen pembimbingnya, Bapak Ibu bisa menghubungi dosen pembimbing tersebut dan mungkin bisa mulai untuk kerja bimbingan kerja praktek ya, mungkin dalam bentuk naskah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan selanjutnya nanti dibahas itu Bapak Ibu. Nah, proses selanjutnya adalah jika iya maka disetujui, jika tidak maka nanti akan
kembali ke pencarian tempat kerja. Ya, jadi ini harus sesuai sebidang Bapak Ibu. Bapak Ibu harus perhatikan ya, mungkin kira-kira apa yang cocok di perusahaan tersebut, dan itu pun harus di informatika. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mendapatkan tempat kerja tapi pekerjaannya tersebut adalah untuk filing ya, ataupun untuk administrasi gitu ya. Ya mungkin ada sedikit informatikanya ya, tapi masa Bapak Ibu kerja kuliah 5 semester hanya pekerjaannya filing gitu, atau mungkin kerjanya administrasi, itu kan ya kurang matching ya. Nah, jika disetujui bagaimana? Jika disetujui nanti kerja praktek itu di instansi atau lembaga. Nah, ini pelaksananya selama kurang lebih dari 2 bulan 60 hari kerja. Bisa dihitung ya nanti Bapak Ibu, laporan juga nanti paling tidak selama 2 bulan itu apa saja ya. Ya nanti didokumentasikan, mungkin bisa berupa foto, berupa deskripsi gitu ya yang masuk dalam lampiran. Itu nanti Bapak Ibu coba sampaikan di laporannya. Nah, alur berikutnya adalah Bapak Ibu membuat laporan kerja praktek yang sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing ya dari program studi dan tempat kerja praktek. Dan ini ada pun proses berikutnya ya. Jika disetujui maka nanti akan ada daftar seminar pada minggu ke-12 ya, waktu pelaksanaan perkuliahan. Jadi Bapak Ibu, jika sudah semua divalidasi ya dan dosen pembimbing itu setuju, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan tanda tangan ya dari pembimbing yang ada di tempat kerja praktek, dan oke semuanya, Bapak Ibu bisa mengikuti seminar pada minggu ke-12 ini, atau mungkin nanti diupdate kembali jadwalnya kapan. Nanti paling tidak dari prodi itu akan meminta bantuan dari ketua tim Himatika ya, atau teman-teman dari Himatika ya untuk pelaksanaannya ini. Jadi dari Himatika sendiri kami minta nanti bantuannya ya secara sukarela Bapak Ibu ya, Mas Daniel ya, Daniel Onggo, atau mungkin sudah diganti ya sekarang ya, kemarin kayaknya ada pelantikan baru. Nanti minta bantuannya untuk pelaksanaan dari seminar ini. Ya, siap Pak. Ya, pendaftaran Bapak Ibu ya, nanti daftar di list Bapak Ibu siapa saja yang sudah disetujui ya, dapat persetujuan dari dosen pembimbing ya, dan oke semuanya gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3-nya, bab 4 ya terakhir, dan tidak ada lagi yang menjadi catatan dari dosen pembimbing ataupun dari pembimbing yang ada di instansi. Bapak Ibu itu bisa mendaftarkan seminar ya, kira-kira di minggu ini, tapi nanti akan diupdate kembali Bapak Ibu ya, sesuai dengan persiapan kami juga Bapak Ibu. Selanjutnya seminar kerja praktek ya, dan ini pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan seminasi atau presentasi ya terkait dengan hasil dari kerja praktek yang sudah dilaksanakan, dan Bapak Ibu nanti mengirimkan naskah dari laporan kerja prakteknya, sehingga dari kami dan mungkin dari tim Himatika nanti akan membuat kegiatan ya seminar ini, sehingga itu akan ya nanti semoga hasilnya baik sih ya Bapak Ibu ya, dan tidak ada masalah gitu ya, atau tidak ada kendala nanti di kegiatan ini ya. Seminar itu seperti apa ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa cari ya di YouTube atau ya referensi-referensi yang lain lah Bapak Ibu ya, untuk kerja prakteknya mungkin ada, tapi ya saya nggak jamin ada ya, semoga ada. Mungkin yang semester lalu ada Mas Daniel Onggo ya, Mas Daniel ya, kemarin mungkin di upload tidak ya? Enggak Pak, Enggak ya. Ya mungkin nanti Bapak Ibu cobalah ya mencari referensi ya bagaimana seminar kerja praktek ini dilakukan ya. Nanti dari pengujinya ada yang menjadi panelis gitu ya, ada yang mencoba istilahnya bertanya Bapak Ibu. Nah seperti itu gambarannya supaya lebih jelas ya. Mungkin nanti juga diarahkan dari kaprodi dari pembimbing mungkin Bapak Ibu seminarnya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih penasaran ya jangan dulu ya, ditunda dulu penasarannya ya untuk kegiatan seminar ini. Tapi paling tidak adalah presentasinya. Nah habis itu alur berikutnya adalah selesai. Nanti ini tidak ya, kalau tidak itu nanti kembali ke sini. Itu kira-kira Bapak Ibu ya terkait dengan alur prosedur dari suatu kerja praktek yang akan dilaksanakan di Universitas Cyber Asia. Jadi ini kita perhatikan dulu Bapak Ibu, saya minta ini penting ya, karena
Bapak Ibu bisa membuat catatan kecil mungkin terkait dengan apa yang nanti perlu ditambahkan ya di dalam pembuatan naskah dan laporan. Tahap persiapan itu yang pertama yaitu mahasiswa melakukan penjajakan ke instansi calon tempat kerja praktek dengan surat pengantar dari program studi. Ya, jadi jelas Bapak Ibu apa yang harus disiapkan ya, yaitu Bapak Ibu mencoba mencari informasi ya, mencari tempat kerja praktek gitu ya. Nanti setelah oke itu akan diberikan pengantar dari prodi Bapak Ibu. Ya, kami siap ya menerima apa yang menjadi kira-kira Bapak Ibu itu ingin masuk kemana, misalkan ke satelit Palapa gitu ya yang ada di Cilegon. Karena dulu saya masuk situ enggak ditolak Bapak Ibu. Ditolaknya enggak tahu saya kenapa tuh. Tapi akhirnya ya yang penting saya melaksanakan dulu lah gitu. Yang penting ada laporannya ya, meskipun gitu ya laporannya kalau dulu saya dicoret-coret gitu, ketemu dosen pembimbing coret padahal ngeprint itu ya nggak murah ya. Tapi ya itulah dulu saya sama ya mungkin dengan Bapak Ibu ya melaksanakan kerja prakteknya, sehingga ya tempatnya bukan satelit Palapa tapi ya cuman di CV usaha abadi gitu ya. Tapi sampai sekarang CV-nya masih jalan Bapak Ibu, padahal itu jualan kayu ya. Nah ini yang nanti Bapak Ibu coba harus lakukan ya pertama kali ya, mencari ya, berarti Bapak Ibu melakukan pencarian untuk tempat kerja praktek ya. Kalau memang belum ada izin ya nanti kami berikan surat pengantar ya, supaya paling tidak ada HRD atau mungkin nanti ya kalau bisa saudara ya, orang dalam gitu ya, orang dalam yang mampu membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan kerja praktek ini. Saya ini menyampaikan seperti ini untuk mahasiswa yang mungkin baru mengetahui baru akan bekerja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja ya tidak jadi masalah gitu, karena Bapak Ibu sendiri, tempat kerja Bapak Ibu sendiri mungkin jadi mungkin bisa tanda tangani sendiri gitu ya, atau ya nanti Bapak Ibu bisa diskusikan lah mengenai hal ini. Yang selanjutnya, yang kedua, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing program studi ya, nanti akan diumumkan Bapak Ibu, dipilihkan oleh prodi terkait dengan dosen pembimbing. Jadi Bapak Ibu ya nanti buat dulu ya apa saja yang akan ditulis ya. Mungkin dari judulnya nanti biar dipilihkan gitu ya yang sesuai dengan hal tersebut, atau mungkin ada metode lain yang mungkin nanti dipilihkan oleh prodi Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu fokus dulu untuk ke sini ya, nanti baru Bapak Ibu akan mendapatkan dosen pembimbing program studinya. Nanti akan diumumkan di minggu kedua atau minggu ketiga. Untuk berikutnya yaitu ketiga ya, itu mahasiswa mengikuti pembekalan kerja praktek yang diselenggarakan oleh program studi ya. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa mahasiswa nih yang ikut nih. Mana hilang? Ya, hampir 55 atau mungkin nanti kurang dari itu sudah mengikuti pembekalan dari kerja praktek studi. Tadi membahas tentang etika, membahas tentang skema, membahas tentang alur prosedur gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melaksanakan saja ya, dan ya semoga sukses Bapak Ibu ya. Nanti di akhir semester kita bertemu lagi ya. Cuman saya dari sebagai koordinator nanti akan mengarahkan saja ya, kira-kira apa saja yang perlu Bapak Ibu nanti kumpulkan gitu ya, apa saja yang perlu Bapak Ibu selesaikan gitu ya. Itu pekerjaan saya nanti sebagai koordinator. Jadi ya mungkin nanti saya tetap aktif ya di WA group ya, karena akan update informasi-informasi yang mungkin ya itu penting bagi Bapak Ibu. Itu ya, yang penting ini dulu sudah ada tempat kerjanya. Jadi nanti kalau memang belum gitu Bapak Ibu ke prodi dulu ya, minta tolong supaya nanti kira-kira Bapak Ibu kalau kesulitan mendapatkan tempat praktek ya, paling tidak nanti ada diberikan jalan keluar gitu ya, seperti apa baiknya. Baik ya, ini bab ya, tahap persiapan. Terus bagaimana untuk pelaksanaan. Nah ini tolong dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, mahasiswa melaksanakan kerja praktek sesuai waktu yang telah disepakati dengan instansi tempat kerja praktek. Tadi sudah disepakati bersama, itu dilaksanakan selama 2 bulan atau 60 hari kerja. Nah ini supaya apa Bapak Ibu, nanti supaya jadwal itu
tidak tertunda ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan di pertemuan ke-12 itu kan sudah harus daftar ya terkait dengan kerja praktek ya. Jadi bisa kita hitung ya, kalau 8 minggu ya, itu kan 2 bulan. Artinya masih ada sisa 4 minggu ya, itu digunakan mungkin untuk membuat naskah ya, laporannya. Jadi udah cukup nanti. Ya, kira-kira nanti apa namanya itu ya? Ya milestone-nya seperti itulah ya. Saya kok bilang milestone ya, milestone itu terlalu bersejarah ya, apa ya kalau ini ya, milestone itu sejarah ya Bapak Ibu ya, milestone itu ya terlalu bertele-tele nanti kalau ini ya. Pokoknya Bapak Ibu bisa membuat planning lah ya. Kalau 2 bulan pelaksanaan, 4 minggu nanti harus laporan udah jadi ya, dan itu sudah juga berjalan dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Bapak Ibu nulis bab 1 itu sudah mungkin di minggu ketiga gitu ya, bab 2 ya nanti minggu kelima itu, dan itu pun sudah harus bimbingan ke pembimbing, dosen pembimbingnya. Ini gimana? Bentar. Nah, selanjutnya adalah untuk mulai kerja praktek, mahasiswa itu mendapatkan surat izin kerja praktek dari instansi. Ya, ini penting ya, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bekerja bagaimana? Ya, coba nanti Bapak Ibu ke prodi ya. Kalau sudah bekerja di tempat tersebut, ya apa perlu masih minta surat izin ya? Saya untuk hal ini nanti tak minta masukan dari Pak Kaprodi. Atau nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ya untuk surat izinnya ya. Bagi yang belum bekerja sih mungkin penting ya, tapi bagi yang sudah bekerja ya coba nanti bisa disampaikan ya saat sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu ya, ini harus dibuat tulisan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu di kamarnya ada tulisan ini ya, tulis yang besar Bapak Ibu untuk pembuatan judul ya. Judul itu sangat penting Bapak Ibu ya. Saya menganggap judul itu adalah sebuah marketing ya. Jadi kalau kita mau jualan ya, judulnya itu harus yang kira-kira bisa menarik orang ya untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, itu pun hampir sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu untuk membuat judul itu ya yang benar-benar yang kira-kira memberikan kesan gitu ya. Berikan kesan, dan di sini pun ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, untuk judul kerja praktek itu wajib ya di sini diikuti dengan kata, ada beberapa ya, 4 ini, studi penerapan atau studi investigasi atau studi kajian atau juga studi kasus. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam judulnya itu menyertakan kata berikut ya, ada studi penerapan ya, nanti studi penerapan tentang apa gitu ya. Yang pasti biasanya sih judul itu ada di situ ada seperti ini ya, nanti studi penerapan tapi ditambahkan mungkin dari sisi penggunaan metode gitu ya, dan juga tujuan. Biasanya itu akan sangat menjual biasanya kalau judul seperti itu. Ataupun nanti Bapak Ibu pasti juga diarahkan ya oleh dosen pembimbingnya ya, kira-kira pemilihan kata yang tepat itu seperti apa nanti ya. Nanti itu Bapak Ibu bisa coba diskusikan dengan dosen pembimbing ya untuk mengikuti alur dari judulnya ini ya. Tapi yang penting Bapak Ibu ada opsi ya untuk memilih dari judul ini ya. Sudah dipahami ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing dari prodi ya selama pelaksanaan kerja praktek minimal 4 kali ya. Jadi Bapak Ibu ada hal yang perlu ya dilaksanakan ya selama KP itu, yaitu melakukan konsultasi atau bimbingan ya dengan dosen pembimbing, dan itu minimal minimal itu ada 4 kali pertemuan Bapak Ibu ya, karena nanti akan dibuktikan dengan form konsultasi yang diisi oleh dosen pembimbing ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, nggak ada pertanyaan lagi di sini ya. Nanti wah ini kalau nanti 3 kali bagaimana lah, ini di sini udah dijelaskan dengan syarat dan ketentuan, dan ini berlaku ya Bapak Ibu selama saya bacakan ya 4 kali. Yang nanti 3 kali 2 kali gimana, wah ini lebih parah lagi nanti
Apa sekali baru bertemu langsung bimbingan gitu ya, itu nggak mungkin Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ada dosen mau ngasih baru satu kali pertemuan langsung eh, apa ikut seminar gitu ya. Oh, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini jelas ya tadi ya untuk pertemuannya, konsultasinya ya. Jadi nanti jangan ditanyakan kalau untuk yang ini ya. Yang kelima, mahasiswa mengisi kartu konsultasi yang harus ditantangani oleh pembimbing ya dari pihak industri. Ini bisa siapa saja Bapak Ibu ya, mungkin dari atasan gitu ya, supervisor, manajer, siapalah yang dianggap Bapak Ibu itu memiliki kewenangan ya untuk memberi bimbingan, terutama pada pihak pihak penerima ya kerja praktek. Dan ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaan kerja praktek dan juga nanti diikuti oleh pembimbing dari prodi. Nanti ada dimasukkan ke dalam lampiran di naskah tugas kerja prakteknya Bapak Ibu. Jadi ya isinya naskah laporan nanti ada lampiran gitu Bapak Ibu ya, bab 1, bab 2. Ini bab 1 biasanya bercerita tentang apa gitu, latar belakang masalah ya. Jadi ada masalah apa gitu ya. Nanti ya Bapak Ibu kan dianggap seorang ilmuwan ya, calon ilmuwan lah ya, karena belum lulus. Mungkin apa istilahnya penerapan ilmunya nanti akan diuji di situ. Bapak Ibu nanti menguji di situ, terus ya identifikasi ya Bapak Ibu sebagai problem solving, kira-kira ada masalah apa. Nah itu dicatatkan di naskah latar belakangnya, sehingga nanti ada cara ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah. Itu tujuan pentingnya Bapak Ibu. Berikutnya, setelah menyelesaikan dan atau menjalankan kerja praktek di instansi atau lembaga, mahasiswa segera melapor kepada pembimbing program studi untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam bentuk laporan kerja praktek. Nah ini nanti dilakukan dalam penulisan naskah ya, laporan kerja praktek. Nanti bentuk laporan seperti apa ya, nanti saya coba bukakan ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu itu biasanya sudah berseliweran di grup WA ya biasanya ya, tapi yang pakemnya gitu yang sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan pedoman buku kerja praktek ya, nanti ada di pedoman kerja praktek, atau mungkin tadi sudah saya bagikan Bapak Ibu di LMS. Jadi nanti bisa dilihat lagi ya pedoman kerja praktek, dan kita harus mematuhi pedoman kerja praktek tersebut itu karena apa? Di situ kita wajib menghargai ya siapa penulisnya, itu Pujian yang menulis ya untuk laporan kerja praktek itu. Jadi saya harapkan bentuk laporan atau penulisannya nanti tidak tidak menyimpang ya dari pedoman kerja praktek ya, harus sesuai dengan pedoman kerja praktek ya. Jadi apa saja yang ada di kerja praktek itu diikuti semua Bapak Ibu ya, baik mungkin dari fontnya, baik dari stylenya ya, baik mungkin dari tipenya ya, biasanya menggunakan Times New Roman gitu ya, atau mungkin nanti hal-hal yang lain ya, dari garis tepi kanan kiri, layoutnya gitu ya, nanti dari penomorannya, itu semua harus diikuti ya, dan sesuai dengan pedoman kerja praktek ya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat ya dari angkatan sebelumnya bagaimana penulisan laporannya, dan itu wajib ya, wajib Bapak Ibu baca ya. Ini sebagai petunjuk ya atau pedoman ya yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya, agar sesuai dengan pedoman tersebut. Kita wajib ya menghargai penulis tersebut ya, itu Pujian. Jadi saya harapkan tidak menyimpang ya, ataupun tidak Bapak Ibu menggunakan referensi dari luar gitu. Jadi saya harapkan penulisan itu harus sesuai dengan apa yang ada di pedoman dari kerja praktek ya, pedoman kerja praktek, buku pedoman kerja praktek ya. Nanti saya coba kita sama-sama pelajari ya, kira-kira bagaimana sih layoutnya, bagaimana aturan-aturan yang lain dibuat di situ Bapak Ibu untuk penulisan tabel, penulisan gambar sendiri itu bagaimana, nanti saya bukakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa PJJ Informatika, mahasiswa wajib melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh instansi tempat kerja praktek dan menjaga nama baik Universitas Ibu Asia. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Saya harapkan kita bisa bekerja sama
Bapak Ibu pun bisa menjaga diri gitu ya, dan tidak ada hal-hal yang negatif gitu ya. Bapak Ibu menciptakan aura atau menciptakan kesan positif supaya suatu saat kalau ada teman-teman dari Unsia mau melaksanakan kerja praktek di tempat tersebut ya, diterima dengan sangat baik ya. Jadi tidak ada masalah nanti yang ditimbulkan di tempat kerja praktek tersebut ya. Kita wajib menghindari hal-hal yang mungkin nanti menyimpang dan hal-hal yang mungkin tidak berkenan ya dari tempat tersebut. Jadi saya kira untuk pelaksanaan ini kita sudah sepakati Bapak Ibu ya untuk aturan-aturannya atau poin-poinnya, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan kerja praktek ya, planningnya dari sekarang Bapak Ibu ya. Sebentar, ada masalah kayaknya. Ada masalah ya. Ini laptopnya kayaknya yang harus diganti, bukan orangnya ya. Udah malam mungkin udah larut ya. Ini masih ya. Nah, berikutnya tahap penyelesaian laporan. Ini ya bagaimana sih kita nanti akan menyelesaikan laporan ya Bapak Ibu ya. Ini kan disusun ya nanti ya, dibuat naskah ya, file laporan kerja praktek ya yang harus Bapak Ibu buat ya, dan juga nanti ada persetujuan gitu ya dari dosen pembimbing, dan nanti sudah harus dibuat seminasi ya, atau nanti diseminarkan atau nanti dalam bentuk webinar. Jadi yang pertama dalam penyelesaian laporan itu penyelesaian dan pendaftaran seminar kerja praktek paling lama pada minggu ke-12 ya. Nanti saya update kembali Bapak Ibu ya, kira-kira kapan akan dilaksanakan pendaftarannya. Tapi ancar-ancarnya Bapak Ibu ya waktunya sekian gitu ya, di sesi ke-12 ya, perkuliahan ya, atau setelah UTS minggu ke-8 atau UAS minggu ke-16 ya, atau sebelum UAS minggu ke-16 ya. Nanti kan itu bertepat karena mungkin ini waktunya pendek Bapak Ibu ya, untuk nanti melanjutkan semester berikutnya, tidak seperti yang lalu ya, tapi ini agak sedikit pendek. Jadi saya harapkan ini tepat waktu Bapak Ibu ya, dan mungkin ya ada gunanya gitu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai dari sekarang membuat hal-hal penting atau catatan-catatan yang sekiranya itu bisa ya menyelesaikan sebelum minggu ke-12 atau nanti ya tepat waktulah ya di minggu ke-12 perkuliahan, artinya sesi ke-12 Bapak Ibu setelah pelaksanaan kerja praktek. Nah, yang berikutnya, laporan kerja praktek itu harus ditulis ya berdasarkan format yang ditentukan dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di program studi tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti kerja praktek itu dilihat lagi di buku pedoman ya. Saya harapkan Bapak Ibu mematuhi aturan atau bagaimana pedoman itu dibuat ya, karena kita wajib menghargai penulisnya Bapak Ibu ya. Itu sudah tersusun gitu ya, bisa dilihat ya nanti bagaimana buku pedoman tersebut. Tidak boleh Bapak Ibu mencari referensi dari luar gitu ya, nanti itu akan menjadi perdebatan Bapak Ibu ya, sehingga itu tidak akan membuat nyaman Bapak Ibu sendiri gitu ya, baliknya ke Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini yang kira-kira mungkin nanti harus laporan itu harus disamakan ya, atau disesuai dengan pedoman buku kerja praktek. Bagaimana dengan nanti TA Bapak Ibu ya, kalau ini sudah sesuai, Bapak Ibu sudah sukses membuat kerja praktek ya, TA-nya nanti lebih mudah lagi Bapak Ibu dalam penyusunan laporan. Jadi mungkin mulai belajar dari sini Bapak Ibu ya, menulis yang baik ya, menulis yang baku gitu ya. Ini dari sini itu sudah mulai kita melihat ya bagaimana bentuk tugas akhir nanti. Jadi ya saya harapkan ini menjadi satu pembelajaran ya, atau kita belajar dari awal gitu ya, sehingga nanti waktu TA Bapak Ibu itu dalam membuat naskah tugas akhir itu tidak kesulitan gitu ya, tidak lagi harus mulai dari awal gitu ya, ditanya ini stylenya apa gitu masih bingung ya, masih menggunakan style yang lain gitu ya. Itu masih banyak soalnya Bapak Ibu ya, itu masih saya temui gitu ya, masih ada seperti itu gitu mahasiswanya.
ya. Jadi nanti banyak revisi nanti pas diuji sidang dengan dosen penguji, dan itu akan menjadi masalah lagi bagi Bapak Ibu ya, karena akan mengurangi nilai nanti saat diujikan. Paling tidak kalau dilihat dari buku pedoman Bapak Ibu sudah membaca gitu ya. Yang paling penting itu adalah Bapak Ibu pertama kali baca dulu ya, baca dulu baru Bapak Ibu coba untuk mencontoh ya, kira-kira apa ya, bagaimana logonya gitu ya, bagaimana penulisan judulnya ya, fontnya berapa gitu. Nah, itu Bapak Ibu harus lihat. Terus nama instansi tempat kerja praktek itu wajib disamarkan atau dihilangkan. Jadi ini sebagai catatan ya Bapak Ibu ya, tidak digunakan ya, atau tidak dimunculkan ya nama tempat kerja prakteknya. Itu ada baik dari judul, laporan, dan saat presentasi. Mungkin nanti bisa digunakan istilah yang lain gitu ya, PT TSG gitu ya, PT AXX gitu ya, apalah. Nanti Bapak Ibu coba untuk ya paling diskusikan dulu dengan pembimbingnya ya, kira-kira cocoknya yang mana untuk menyamarkan tempat kerjanya. Berikutnya, laporan kerja praktek telah disetujui oleh dosen pembimbing dari program studi dan dapat diajukan untuk mengikuti seminar kerja praktek. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Ini yang kemarin masih banyak ya, dari bimbingan saya pun masih banyak ya, karena ya nggak tahu saya bagaimana alur mereka memulai ya, tapi saya harapkan Bapak Ibu sudah benar-benar mempersiapkan dari sekarang gitu ya, apa saja yang harus dibuat gitu ya. Tahu, jangan sampai kejadian lagi Bapak Ibu ya. Saya agak sedikit malu ya, semester lalu ya, tahu-tahu mahasiswa saya belum selesai belum selesai naskahnya, belum saya setujui, tahu-tahu udah muncul di seminar kerja praktek gitu. Wah, ini jadi masalah bagi saya, tapi semoga untuk semester berikutnya tidak ada seperti itu, dan Bapak Ibu pun tidak meniru ya. Artinya ya, kalau Bapak Ibu sudah sesuai waktunya ya, dengan dosen pembimbing nggak ada masalah gitu ya, ikut terus gitu ya, dengan dosen pembimbingnya, apa yang diminta oleh dosen pembimbing diikuti gitu ya. Dosen pembimbing itu pasti akan membimbing dengan baik Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu konsultasinya dengan baik gitu ya. Jadi yang penting itu kita ikutin saja apa yang diminta oleh dosen pembimbing ya. Dosen mintanya seperti ini ya Bapak Ibu ikutin gitu ya, dosen pembimbing mintanya seperti itu ya Bapak Ibu ikuti gitu. Itu akan memudahkan Bapak Ibu ya, nanti ketika akhir-akhir ya Bapak Ibu ya. Masa dosen pembimbing memberatkan, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngilang gitu ya, sedikit-sedikit nanti ghosting gitu ya, sesi 1, sesi 2 muncul gitu, ikut, tapi di akhir-akhir hilang gitu. Ditanya sudah siap bimbingan, sudah siap seminar, nggak dijawab. Nah ini kan ghosting ya, artinya ya itu resikonya ya. Mungkin Bapak Ibu akan kembali mengulangi kerja praktek di semester berikutnya. Jadi saya harapkan tidak ada yang seperti itu. Itu apa, pengalaman saya saja. Tapi saya harapkan untuk semester ini tidak ada yang mengikuti pengalaman tersebut. Jadi semua saya harapkan dapat selesai di semester ini ya, dapat mengikuti seminar gitu ya, dan semua mengumpulkan laporan kerja prakteknya dengan sesuai dengan pedoman ya, tugas akhir kerja praktek. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran ya, bagaimana penilaian yang dilakukan oleh penguji nanti dalam kegiatan seminar KP. Ini kayaknya sudah lama ya, atau mungkin saya percepat saja Bapak Ibu. Jadi ada spreadsheet yang nanti atau kartu penilaian ya, kartu penilaian yang nanti dibagikan oleh saat seminar ya, yang nanti diisi oleh dosen pembimbing gitu. Jadi Bapak Ibu wajib banget ya, bukan nurut sih sebenarnya istilahnya ya, mengikuti ya apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing ya, supaya paling tidak kalau Pak Said memberikan nilai seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu dapat seperti ini juga gitu. Ini kan sudah A Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin saya dapat 75 ya, karena mungkin dari Bapak Ibu sendiri gitu ya, atau teman-teman mahasiswa ya, kadang nggak jelas gitu maunya apa, tapi tahu-tahu pengennya ikut seminar gitu. Nah itu kan ya, dengan terpaksa kadang ya nilainya kurang gitu. Yang penting apa intinya ya, Bapak Ibu bisa mengikuti ya apa yang diminta oleh dosen pembimbing ya, nggak memberatkan dosen pembimbing itu, kecuali Bapak Ibu itu yang merasa berat gitu ya. Semua itu dapat dipermudah kecuali dengan syarat ya Bapak Ibu itu mengikuti ya ketentuan ya. Jadi jangan sampai nanti ada jadwal bimbingan tapi tidak ada yang datang. Itu sering terjadi seperti itu, jadi ya kesalnya gitu Bapak Ibu.
Jadi kalau ada bimbingan, Bapak Ibu ikut aja gitu ya. Meskipun nanti nggak ngapa-ngapain ya, nggak nyampein apa-apa, kosong gitu. Ya udah, Bapak Ibu yang penting terlis aja gitu. Nah, nanti kan dosen pembimbingnya juga akan mencoba ya mencari tahu ya, kenapa sih Mas, kenapa sih Mbak gitu, kenapa sih Bu gitu, kenapa sih Pak gitu. Nah, itu yang akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu tahu-tahu nggak ada informasi. Baik ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sebelum sebelum kita udah jam 9 tapi ya. Ini sedikit aja tambahan mungkin sebelum kita coba sesi tanya jawab Bapak Ibu, ini ya saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan pedoman laporan kerja praktek ya. Jadi kita wajib mengikuti ini ya. Tadi saya sampaikan berkali-kali kita wajib mengikuti ini. Ini sudah disusun ya. Ini tim koordinatornya ya, kepalanya adalah Pujian ya dari tahun 2023. Saya harapkan kita menghargai ya apa yang sudah dibuat oleh Pujian gitu ya. Nah, ini nanti ini sudah saya share ya Bapak Ibu ya di sini ya di topik 1 ya. Nanti Bapak Ibu cek lagi terkait dengan buku ini dan bisa di-download. Download pun juga jangan di-download tapi dibaca gitu ya. Diikuti bagaimana petunjuk-petunjuknya di sini. Ini mohon maaf sampai malam. Sampai serak saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya bagaimana ini dari pendahuluan ya, dan ini pun ada dasar hukum yang nanti bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Tapi yang penting itu nanti tujuan ya. Tujuan itu adalah tujuan Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerjanya ya, bukan tujuan kerja praktek ya, beda ya. Ini tujuan ini dibuat oleh Unsia gitu. Ini berbeda dengan tujuan nanti. Jadi jangan ditulis lagi. Pelaksanaan ya, nanti Bapak Ibu baca ya. Tapi yang penting itu adalah ini Bapak Ibu ya, terkait dengan nah ini untuk laporan ya, ini format penulisannya ya, bagaimana ini harus diikuti aturannya ya, jangan mencari referensi lain ya, patokannya ini saja. Saya harapkan tidak ada referensi download gitu Bapak Ibu nyari dari kampus lain terus diikuti ya, nanti berbeda pastinya. Untuk format penulisan kerja praktek, kertas sampul format penulisan ya, ukuran A4 ini dalam bentuk A4, berarti Bapak Ibu setting di Word-nya A4, spasinya 1,5 antar baris ya. Ini apa istilahnya itu dalam ini apa istilahnya kalau dalam Word ini sih nggak buka Word ya. 1,5 antar baris, nanti dibuat 0 terus baru Bapak Ibu atur ya, untuk kerapatan dari tiap barisnya itu adalah 1,5. Untuk fontnya Bapak Ibu untuk penulisan paragraf itu ada 12 font. Dan untuk judul bab per bab ya, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu adalah 14 font. Untuk marginnya ini layout dari nanti dibuatnya, jadi Bapak Ibu nanti cek aja atau menggunakan penggaris ya kalau perlu, kanan, atas, kiri, bawah ya, nanti harus sesuai dengan ini. Atas itu 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, margin bawah 3 cm ya. Jadi Bapak Ibu kalau perlu ya menggunakan penggaris ya, penggaris yang besar gitu ya, yang sesuai ya dengan standar penggaris beneran. Ini wajib diikuti ya. Nomor halaman untuk tata letaknya itu menggunakan Romawi ya, jadi mungkin dari halaman sebelum bab 1 ya, itu kan ada daftar isi nanti judul gitu ya, itu menggunakan Romawi. Nah, selanjutnya pada pendahuluan itu sudah menggunakan angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun nanti dalam istilah-istilah asing Bapak Ibu, misalkan seperti data science ya, data science itu meskipun kita bacanya data science dalam pengertian bahasa Indonesia, tapi itu dibuat juga setelah dengan italik ya, atau garis miring ya, tulisan miring ya, karena itu istilah asing. Jadi menggunakan istilah-istilah asing Bapak Ibu itu wajib cetak miring ya, italik ya, menggunakan italik, bold, italik, under itu ya. Nah, huruf awal dari judul dan subjudul itu menggunakan huruf besar ya. Gambar atau tabel diletakkan di tengah-tengah. Jadi untuk gambar itu ada di bawah ya. Jadi untuk keterangan ya pada gambar, misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu di bawah gambar. Dan untuk tabel itu untuk menyampaikan data sebenarnya Bapak Ibu ya. Data-data apa saja yang diperlukan itu disampaikan dengan tabel. Itu ada di tengah atas. Ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3 itu bedanya Bapak Ibu. Nanti pasti akan ketemu biasanya ya, mahasiswa itu yang belum pernah nulis apapun ya, itu pasti gambar dengan tabel itu nggak beda jauh ya. Tapi
Ya nanti itulah fungsinya bimbingan Bapak Ibu, nanti akan diarahkan seperti apa peletakan dari gambar tabel itu. Ada bab, ada judul, ini dicetak dengan huruf besar. Ini ya, Bapak Ibu ikutin semuanya ya. Pengetikan dilakukan rata kanan, rata kiri dengan memenuhi kaidah penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau IYD ya, dan hanya ada satu sisi halaman, itu tidak timbal balik ya, artinya tidak bolak-balik Bapak Ibu. Jadi dari seperti ini ya, 10, 11 gitu ya. 12, 13 dan berikutnya dan seterusnya. Apalagi ini ya, judul bab diketik dengan bidang pengetikan susun simetris menggunakan huruf besar semua tanpa garis bawah umbuan titik akhir judul ya. Nomor bab menggunakan lambang angka Romawi ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, itu menggunakan Romawi ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Ini ya, tapi ini yang apa namanya itu, yang besar ya. Ini kan kecil ya. Huruf besar ya, huruf besar ya. Bab 1, 2, 3, bab 4. Selanjutnya untuk judul subbab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf besar. Penomoran dilakukan dengan memberi nomor bab dengan angka Arab dan nomor subbab bersangkutan dipisah dengan titik dan tanpa diakhiri titik. Berikutnya ya, ini sub anak judul ya, ini sama ya tadi ya. Awal alinea diketik dengan 1 cm Bapak Ibu. Alinea yang mana sih? Yang alinea pertama? Masa nggak ada ini ya. Coba ini ya, contohnya ya Bapak Ibu ya. Siapa ini yang sudah ada ya? Ini mungkin saya sebutkan contoh saja ya, alinea seperti apa ya. Awal alinea itu diketikkan 1 cm. Muncul nggak? Ini saya random Bapak Ibu ya. Itu nggak bisa dibuka kayaknya. Ini contoh saja ya, jangan diikuti apa maksudnya, gambaran saja bagaimana membuat itu. Lama kayaknya ya, not respon, gak usah kayaknya. Paling tidak Bapak Ibu tahu ya, awal alinea nanti menjorok gitu ya, menggunakan tab itu biasanya, tab 1 terus nanti biasanya menjorok gitu ya ke dalam. Nah itu atau mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan ya 1 cm nanti di bidang kiri untuk pengetikan berikutnya. Halaman abstrak, nah ini abstrak penting Bapak Ibu, kita harus coba untuk bisa menuliskan halaman abstrak ini ya. Jadi apa saja sih inti dari abstrak itu ya, abstrak ya. Ini menyampaikan terkait dengan masalah utama pada pekerjaan yang akan dilaksanakan Bapak Ibu ya. Jadi abstrak itu isinya ya semua. Abstrak itu gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu kalau baca buku itu kan nggak mau apa, biasanya kan males ya untuk semuanya dibaca gitu ya. Tapi dari abstrak itu udah ketahuan gitu loh. Oh ini ada masalah seperti ini, ada metode seperti ini, ada solusi seperti ini gitu. Jadi sudah dapat dilihat ya, sebenarnya laporan itu isinya apa gitu. Jadi tanpa melihat semuanya gitu ya, 1 sampai 30 halaman itu sudah ada di abstrak semua Bapak Ibu. Itu seperti overview ya, kita melihat jendela dunia itu kan peta ya. Peta kita kan nggak mungkin kita melihat Amerika tanpa melihat peta. Amerika itu seperti apa, sana isinya apa gitu, ada biawak mungkin, ada macam-macam mungkin, ada apa bison mungkin, itu kan semua ada di peta Bapak. Jadi abstrak itu yang menggambarkan tentang keseluruhan ya, isi dari apa permasalahan, isi dari apa yang dilakukan dan apa dari kesimpulan hasil ya biasanya ya. Dan di sini abstrak itu menggunakan 2 bahasa yaitu Inggris dan bahasa Indonesia ya, dan isinya adalah tidak lebih dari 200 kata dan menyebutkan 5 kata kunci yang digunakan. Ini sebagai pencarian biasanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu judulnya apa, abstraknya itu isinya AI, artificial intelligence. Nah sekarang kan banyak pencarian ya menggunakan keyword AI, mungkin nanti akan muncul gitu di mana, di Google gitu, apa yang Bapak Ibu buat ya. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu, keyword atau kata kunci tersebut. Jadi ini gambarannya, dan ini isi dari laporan kerja praktek ya, ada halaman sampul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan, keabsahan, nanti Bapak Ibu baca ya. Jadi setelah download Bapak Ibu baca. Nah ini masalah-masalah apa namanya, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, dari sini semuanya ada. Terus daftar pustaka Bapak Ibu, ini stylenya kita menggunakan IEEE ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ya, atau tidak diperkenankan untuk menggunakan style yang lain. Misalkan Bapak Ibu menggunakan apa ya, dan ternyata biasanya mahasiswa itu masih banyak ya yang seperti ini ya. Nah di sini tegaskan Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi, ini menggunakan style IEEE. Jadi Bapak Ibu wajib untuk menggunakan reference manager.
reference manajernya menggunakan apa ya Bapak Ibu, nanti coba ya cari Zotero ataupun bisa Mendeley dan reference manager yang lain. Dan itu minimal 5 tahun terakhir, artinya masih current Bapak Ibu, yang masih ya kira-kira menjadi bahan penelitian orang ya, atau kira-kira apa sih yang saat ini menjadi fenomenal atau saat ini menjadi pembicaraan orang, itu apa yang kira-kira dalam waktu terakhir itu sekarang 2025, artinya 2020 terakhir ya. Jadi jedanya itu dari 2020 sampai 2025 ya. Jadi untuk referensi-referensi atau kajian-kajian yang digunakan nanti Bapak Ibu menggunakan paper, jurnal, buku dan sebagainya, atau handbook ya, atau buku itu juga itu minimal 5 tahun terakhir. Dan juga nanti ada lampiran ya yang wajib dimasukkan, misalkan dari kartu konsultasi pembimbing, kartu konsultasi pembimbing instansi, atau surat keterangan kerja, ya untuk prakteknya ya, lembar penilaian dan dokumentasi yang dilakukan. Dan nanti ada evaluasi Bapak Ibu ya. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu untuk cover ya pada laporan kerja praktek ya, ada judul gitu ya. Di sini tulisan besarnya adalah laporan kerja praktek, karena Bapak Ibu sedang kerja praktek kan. Kalau nanti tugas akhir ya beda lagi ya, Bapak Ibu tulis tugas akhir gitu. Ini judulnya apa gitu ya, Bapak Ibu wajib menuliskan dengan menggunakan huruf alfabet ya besar ya. Nah, ini penting juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ya pada program PJJ Studi Informatika ya. Ini 14. Dan logo Bapak Ibu ini tidak menggunakan 3 dimensi tapi 2 dimensi ya, logo Unsia yang mungkin ada di website ya, nanti bisa diikuti dan sama ya oleh siapa penulisnya, NIM-nya dulu dan nama mahasiswanya, baru menyertakan program studi ya. Bapak Ibu untuk menulis judul nanti dibuat piramida ke bawah ya, jadi tulisannya itu segitiga tapi ke bawah ya. Diusahakan bisa ya Bapak Ibu ya, mas judul itu segitiga bawah. Ini nanti gambaran, jadi ini bisa di-download Bapak Ibu, nanti dibaca dulu ya, jangan sampai nggak dibaca ya, ini menyesatkan ya, takutnya mana-mana nanti kalau nggak membaca ini ya. Ini sampai nanti ini dari instansi ya, nanti ya ada penilaian seperti ini Bapak Ibu, evaluasi yang dilakukan oleh instansi, dan ini nanti ditentangani dengan menggunakan stempel sebagai bukti ya Bapak Ibu sudah melaksanakan dan benar gitu ya, Bapak Ibu melaksanakannya dengan orang yang memberikan persetujuan. Baik, kira-kira itu saja ya, kita coba untuk diskusikan sama-sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Ya Pak Catur. Ya, Pak. Saya izin Pak, sebelum ke pertanyaan mungkin saya menambahkan Oh iya, baik, silakan Pak. ya sedikit ya tadi teman-teman ya, meskipun tadi yang disampaikan Pak Catur udah sangat lengkap sekali ya teman-teman ya, cukup ini sekali tadi yang disampaikan, sangat detail sekali. Oke, saya ingin menambahkan teman-teman ya, ini mungkin buat ini kayaknya udah banyak yang live ya tadi ya, saya lihat ada 60-an tadi. Oke, mungkin teman-teman buat teman-teman di sini ya, karena bukan mungkin ya, karena memang di sini teman-teman sudah banyak yang bekerja juga gitu ya, yang punya pengalaman juga di industri lah ya, katakan seperti itu ya, di perusahaan maupun instansi apapun gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada satu skema lagi sebetulnya ya, yang ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba ya teman-teman ya, uji coba tahap kedua ya, sebenarnya sebentar lalu sudah coba kita terapkan, tapi kita coba ingin matangkan lagi di semester ini gitu ya, kita uji cobakan sekali lagi. Di sini adalah salah satu skema yang tadi mungkin tidak ada di buku pedoman, itu adalah kita adakan yang namanya ini ya teman-teman ya, rekognisi pengalaman kerja gitu ya. Jadi buat teman-teman semua di sini yang punya pengalaman kerja di bidang informatika atau di bidang IT gitu ya, yang berkaitan ya, pokoknya ada kaitannya dengan informatika atau IT, itu nanti teman-teman bisa ini ya, bisa langsung apa namanya, tidak perlu mengikuti kegiatan kerja praktek atau magang seperti 3 skema tadi yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung
tidak langsung dapatkan nilai sebenarnya, ya, tapi nanti untuk laporannya akan sedikit berbeda. Jadi teman-teman tidak perlu menjalani kerja praktek selama eh, 60 hari gitu ya, yang saya sampaikan tadi. Tapi teman-teman di sini dari pengalaman yang teman-teman miliki itu bisa diakui menjadi sebuah kerja praktek gitu ya. Karena memang pada dasarnya kerja praktek itu kan adalah teman-teman punya pengalaman ya di industri gitu ya. Nah, tapi dengan kalau teman-teman memang udah punya, itu kita akan sediakan. Nah, ini teman-teman mungkin saya share ininya ya. Saya coba akan bagikan untuk linknya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang eh, ada keinginan gitu ya untuk melakukan rekognisi dari pengalaman kerjanya gitu ya, yang itu nanti ingin dikonversikan menjadi nilai KP, ya teman-teman silahkan untuk mengisi G-form ini ya, yang nanti akan saya bagikan juga gitu ya. Ya ini ya, jadi G-formnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akan nanti diisi nama, NIM, kemudian ada instansi atau perusahaan tempat bekerja gitu ya. Yang saya tambahkan ini ya, tempat bekerja. Sebentar. Ya, kemudian kalau lebih dari satu gitu ya, mungkin kalau teman-teman punya pengalamannya itu di banyak tempat, itu nanti silakan ditambahkan aja, dituliskan aja semuanya dan dipisahkan dengan tanda titik koma gitu ya. Dan ini tahu teman-teman sekali lagi ini hanya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan informatika atau berkaitan dengan teknologi informasi atau IT ya teman-teman ya. Jadi di luar itu ya mohon jangan dicantumkan. Nah, kemudian terus juga alamat instansinya, ini tujuannya untuk kita nanti dari dosen pembimbing akan verifikasi gitu ya, terkait dengan kebenaran gitu ya dari yang teman-teman cantumkan. Kemudian selanjutnya adalah posisi atau peran ya yang teman-teman jalankan di perusahaan tersebut gitu ya. Yaitu sekali lagi yang berkaitan dengan informatika atau IT gitu ya. Nanti tuliskan aja kalau lebih dari satu silahkan dicantumkan. Nah, kemudian teman-teman di sini tuliskan ya untuk durasi pengalaman kerja tersebut ya. Itu ada berapa bulan gitu ya. Nah, untuk di sini teman-teman bedanya dengan yang tadi ya, yang nanti akan kita akui itu sebagai ini ya untuk nilai KP itu adalah teman-teman yang pengalaman kerjanya itu minimal 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi yang ada di poin atau di pilihan ketiga dan keempat ini ya, yang nanti akan diakui ya. Kalau kurang dari 6 bulan ya, apalagi kurang dari 2 bulan itu ya nanti mohon maaf belum bisa kita akui gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman di sini upload bukti pengalaman kerja ya. Di sini ada bukti pengalaman kerja apapun gitu ya, bukti pengalaman kerja yang sah gitu ya. Bisa jadi itu surat keterangan bekerja. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bekerja di tempat tersebut ya, teman-teman bisa minta mungkin ke HRD-nya untuk ya, atau ke pimpinan gitu ya untuk dibuatkan surat keterangan bekerja gitu ya. Jadi udah mulai dari kapan bekerjanya, di bagian apa bekerjanya gitu ya, itu silakan dicantumkan di sana. Atau mungkin SK gitu ya, mungkin teman-teman yang bekerja di instansi atau di instansi pemerintah gitu ya, itu kan biasanya untuk bukti pekerjaan dalam bentuk SK gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah selesai, mungkin dalam bentuk paklaring gitu ya, atau bukti-bukti lain ya, teman-teman ya, yang itu bisa dicek kebenarannya. Ya, nanti silakan teman-teman nanti kalau misalkan ada bukti lain ya, selain yang udah di sini, silakan teman-teman bisa konsultasikan dulu ke prodi gitu ya, apakah itu bisa diakui apa enggak. Nah, kalau nanti lebih dari satu dokumen, nanti silakan digabungkan menjadi satu ya, teman-teman, untuk diupload ke sini. Kemudian kami minta juga untuk upload CV terbaru, serta nanti teman-teman cantumkan juga ya, mungkin ada catatan tambahan atau mungkin ada eh, LinkedIn profile gitu ya. Ini mungkin juga untuk mempermudah kami dari tim dosen untuk mengecek pengalaman kerja teman-teman gitu ya. Karena kan kalau di LinkedIn kan biasanya ini ya, kita juga bisa melakukan validasi di sana gitu. Ya, itu ya teman-teman ya mungkin ya. Silahkan diisi ya. Ini juga untuk mempermudah teman-teman supaya mungkin teman-teman bisa lebih fokus ke mata kuliah yang lain gitu ya. Tapi tetap nanti teman-teman di sini akan ada laporan khususnya gitu ya. Nanti untuk laporan yang model skema ini nanti akan kami informasikan menyusul untuk format laporannya seperti apa. Jadi silakan teman-teman nanti
diisi ini dulu aja dan disiapkan berkas-berkasnya. Dan juga nanti di akhir semester teman-teman juga yang menjalani model ini ya, rekognisi pengalaman kerja ini nanti juga eh, diharuskan untuk mengikuti webinar KP juga gitu ya. Nah, nanti sana di webinar KP-nya teman-teman bisa presentasikan tentang pekerjaan yang teman-teman lakukan. Ya, itu juga buat mungkin buat teman-teman yang audiens ya atau nanti dari penonton webinar tersebut bisa mendapat gambaran gitu ya. Kira-kira pekerjaannya apa saja yang akan dijalani. Oke, itu aja ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya bagikan nanti ya di eh, grup grup WA gitu ya, serta di LMS gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin belum masuk ke grup WA bisa bergabung gitu ya di grup WA-nya dan juga mungkin teman-teman juga keep untuk update ya di baik di grup WA maupun di LMS seperti itu. Oke itu ya, itu aja ya Pak Catur ya mungkin Baik, Pak. saya kembalikan ke Pak Catur kembali. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ada pertanyaan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh saya dengan Pak Said gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mungkin hal-hal yang perlu jelas lagi ya dari apa yang tadi disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Catur, saya izin bertanya. Ya Pak Rusto, Rusto, silakan Bapak. ya saya kan ini Pak sudah bekerja di instansi sekolahnya di SDN Lubang Buaya 11. Ya, Status saya di SDN Lubang Buaya 11 itu sebagai penjaga sekolah Pak. baik Pak. Terus bagaimana Pak untuk kerja praktek saya Pak? Ya. Dari Pak Said mungkin ada komentar Pak atau Pak Azam mungkin dari tadi Pak Azam ini join mungkin ada tanggapan Pak. Silakan Bapak-bapak dosen. Ya mungkin menanggapi sedikit ya Pak Catur ya tadi Baik Pak. pertanyaan dari Mas Rusto ini. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah bekerja gitu ya, namun pekerjaannya bukan di bidang informatika atau IT gitu ya, itu teman-teman wajib untuk tetap mengikuti skema KP yang ada di pedoman gitu ya, yang 3 skema yang dibacakan Pak Catur tadi itu ya, salah satu wajib diikuti itu tadi ya. Namun mungkin solusinya mungkin dari kami adalah coba nanti teman-teman eh, di instansi tersebut, ya, misalkan contohnya di pas Mas Rusto ini coba minta ke sekolahnya gitu ya. Mungkin bisa nggak diberikan apa, kesempatan magang selama 2 bulan gitu ya untuk mengurus di bagian IT-nya gitu misalkan. Ya. Nah nanti untuk misalkan dibutuhkan surat gitu ya, nanti surat itu bisa diajukan ke prodi. Gitu Mas Rusto ya. Jadi mungkin Kalau buat teman-teman yang lain juga ya, itu mungkin bisa seperti itu ya solusinya ya, supaya nggak perlu cari tempat kerja baru gitu ya. Coba nanti didiskusikan bisa apa enggak gitu ya dari kampus, sorry dari instansinya atau dari perusahaan tempat bekerjanya itu teman-teman diminta minta untuk kesempatan magang di bidang IT selama yang berkaitan dengan IT itu selama 2 bulan gitu ya. Nah mungkin kalau nggak bisa itu baru nanti kita pikirkan untuk solusi selanjutnya. Ya gitu ya Pak Catur ya mungkin dari saya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Iya, bagaimana ya Pak Rusto? Ada Jadi misalkan saya minta untuk di instansi saya bekerja di bidang misalnya seperti di operator sekolah, bisa gitu Pak? operator sekolah itu pekerjaannya apa Bapak? Ya sejenis IT Pak. Oh, tapi Kayak dia kan penginputan data siswa, dapodik, kayak gitu Pak. itu bagian dari tata usaha bukan ya Pak? Iya, termasuk TU gitu Pak. Iya, dia TU. Nih, Bapak, punten ya, aku punya gambaran kalau Bapak misalkan nanti ikut di IT ada ya Bapak? Biasanya kan Bapak di SMA ya atau di SMP Di gitu? SD Pak, di Oh, SD Pak, SD. di SD. Iya. Hmm. Aduh, ya. Ya, mungkin Bapak untuk jaringan gitu Bapak hafal ya. Artinya Bapak sudah mengetahui apa diagram atau cara membuat jaringannya gitu Pak. Ya kalau untuk itu kan di SD itu kan setiap sekolah itu kan ada ANBK namanya Pak ya.
Iya. asesmen yang berbasis komputer itu, Pak. Iya. Itu kan butuh Ah, jaringan juga ya, Bapak ya? Iya, itu ada jaringan, Pak. Jadi dari beberapa misalnya berapa unit komputer itu kan dijadiin satu gitu sistemnya, Pak. Iya, baik. Untuk ANBK itu, Pak. MBK ya. Jadi Bagaimana cara kerjanya stabil gitu, ya. Pak. Iya, harus stabil ya. Ah, Jadi kalau nanti ada ujian, tidak ada gangguan gitu ya, Pak. iya, Pak. Biasanya itu kan dari siswa kelas 5 itu nanti yang mengikuti ANBK itu, Pak, gitu, Pak. Iya, baik. Ya mungkin Hmm. kita coba diskusikan kembali ke Bapak Kaprodi. Saya itu. Mohon Ya tanggapannya, mungkin Pak. ya mungkin solusinya ini ya mungkin Mas Susto ya mungkin ini sebenarnya nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan ini ya dosen pembimbingnya gitu Dosen ya pembimbing. kalau Iya. dibagikan. Cuman mungkin kalau dari saya sih kebayangnya untuk sekarang mungkin Mas Susto tadi ya selain mungkin yang disampaikan Pak Catur ya coba mungkin cari di sana ada masalah apa gitu ya. Kemudian nanti coba Mas Susto usulkan solusi gitu ya solusi yang berbasis IT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh misalkan ya di sana kira-kira udah ada ini nggak? Mungkin paling gampang ya saya ini ya yang terbayang oleh saya mungkin ada web sekolahnya udah ada belum Mas? Web sekolah udah, Pak. Udah ada ya. Iya. Itu ini nggak ada yang ngelola siapa itu Mas webnya? Biasanya operator sekolah, Pak. Semua data, pokoknya semua yang ini operator sekolah, Pak. TU. Mm-mm. Nah itu mungkin nanti bisa itu bisa masuk di sana juga mungkin ya mungkin kalau mungkin webnya nggak tahu ya mungkin webnya seperti apa gitu mungkin bisa ada perbaikan gitu yang Mas Rusto usulkan gitu di web tersebut. Mungkin Ya, bisa semua seperti itu. sistem jaringan, masalah jaringan WiFi ataupun untuk sistem ANBK itu pokoknya yang mengenai apa IT itu yang iniin operator sekolah atau TU sekolah gitu, Pak. Iya iya ya. Ya Hmm. mungkin bisa itu mungkin kalau masalah jaringan mungkin diusulkan eh, gimana cara mengoptimalkan gitu ya. Nah, nanti itu sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Ya kalau emang bagiannya di operator ya nggak masalah sih ininya ya itu kan hanya posisinya karena mungkin nggak semua sekolah kan punya bagian khusus IT gitu ya. Biasanya kan merangkap seperti yang Mas Rusto sampaikan Ya, tadi. kalau di SD memang merangkap, Pak. Mm-mm. Ya Iya, nggak apa-apa sih kalau mungkin gitu. kalau di Mungkin posisinya SMP nggak beda. masalah itu ya, asalkan pekerjaannya emang yang berkaitan dengan itu tadi, Ah, berkaitan dengan IT tadi gitu, Mas. Nah, nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan Ya. dosen ini ya, Mas ya. Coba Nanti bisa. kami coba pilihkan dosen pembimbing yang terbaik, Bapak. Pak Rusto. siap, siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya. Ya, terima kasih Baik, banyak, terima Pak. kasih sama Pak Rusto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dari Pak Rusto, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada lagi mungkin yang lain? Izin Pak saya Pak, mohon Ya, maaf saya off-cam Pak karena sedang perjalanan kerja. ya, Izin bertanya Pak, Eh, kebetulan saya juga kan dari sekolah Pak. oh, iya, Nah, sama. ya kebetulan juga saya kepala IT-nya. Nah, untuk mahasiswa yang sedang atau bekerja ini, eh dia kan beda ya Pak. Tadi yang kasusnya yang Pak Said iniin jelaskan. Apakah mahasiswa ini juga perlu bimbing atau bagaimana Pak? Ada dosen pembimbingnya juga atau bagaimana maksudnya gitu? Terima kasih Pak. Yang terkait rekognisi tadi ya, Pak ya. Iya betul Pak. Oh iya, iya. Coba nanti Pak Said bisa menanggapi, Iya, Pak. iya itu tetap ya, Mas. Siapa Mas Diska ya tadi ya, pertanyaan ya. Iya betul Pak. Iya, Izin Pak. nanti itu Mas Diska tetap nanti ada dosen pembimbingnya gitu ya, karena tadi kan saya sampaikan itu ada laporannya juga ya nanti ya, laporan khususnya. Cuma nanti mungkin benefitnya ya nggak usah ini ya nggak usah capek-capek untuk magang gitu ya istilahnya ya. Nggak usah nambah-nambah kerjaan baru lah istilahnya. Jadi cukup aja nanti dituliskan di laporan tersebut gitu ya pengalaman kerjanya selama ini. Khususnya sih nanti yang di laporannya itu ya mungkin selain tadi yang ada poin-poin yang ada di GFORM itu tadi nanti adalah proyek yang sudah dikerjakan gitu ya. Ini selama ini apa saja gitu ya nanti ada di laporan tersebut. Nah nanti Izin tetap Pak ada ya, berarti nanti tetap ada mohon. pembimbingnya nanti. Oke baik. Untuk pelaporan ini itu semua yang kita kerjakan atau salah satu aja ya Pak? Izin Pak. Nah, nanti ambil beberapa aja mungkin yang unggulan gitu ya. Mungkin satu atau dua aja cukup sih ininya. Nggak usah kalau Oh, semuanya kan nanti kalau udah lama nanti takutnya terlalu penuh itunya laporannya.
Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Syahid. Ya, sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dika. Lebih jelas ya Mas ya. Kira-kira nanti apa yang mau dilakukan ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu silakan. Iya Pak, mana suaranya Pak? Kok kecil ya Pak? Pak. Ada kedengaran Ah Pak? iya, iya dengar Pak ini Pak, suaranya bagus. Nah, Silakan lanjutin. ini saya mau bertanya. Saya kan kerja di sebuah perusahaan nih tapi di bagian supply chain. Oh iya, SCM ya. Ya, SCM. Terus ini kan nggak ada hubungan informatika. Tapi saya itu pernah ikut 2 base project. Itu pertama bikin skrip otomatisasi SAP. Terus yang kedua itu bikin website. Nah, itu tuh kita untuk KP-nya bisa ikut apa tadi yang dari Pak Rekonisi. Syahid. Nah, atau ikut yang normal. Ya. Baik, sebentar ya, kita nanti minta pendapat Pak Said ya untuk hal tersebut. Izin Pak Said, Pak Kaprodi silakan untuk menanggapi. Apa tadi Mas, sorry ini ada pengalaman tapi ini nggak ada hubungannya sama ini ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Nggak ada hubungannya saya sama kerja kan informatik ya. di bagian supply chain. Tapi pernah ini sedang ikut project itu yang sebelumnya itu project PBA Excel untuk otomatisasi proses SAP. Karena di supply chain kami menggunakan sistem SAP HANA. Nah, yang sekarang itu ikut project pembuatan website. Ya, oke Mas, ini ya Mas Nur Irfansyah. Mas Nur Irfansyah ya untuk tadi ya untuk itu tadi mungkin bisa ini Mas Nur Irfansyah bisa di apa pokoknya itu ada buktinya nggak Mas Nur Irfansyah terlibat dalam proyek tersebut gitu? Ada dari mungkin pesertaan ya. Ke ini bentuknya pengembangan ya atau kursus gitu Mas? Pembuatan sih kan pertama kan pakai sistem SAP HANA tuh, tapi ya ada beberapa yang tidak diakomodir sama SAP, jadi dibikinkan website baru untuk mengakomodir itu. Iya. Supaya ya. Boleh Pak Said Iya. untuk Coba ini dulu aja Mas, nanti diajukan dulu aja ya. ya. Nanti, karena kita perlu tahu juga ini ya bukti konkretnya seperti apa, nanti akan di apa namanya di review ulang oleh pembimbing gitu ya. Kalau dari pembimbing merasa itu Ya, perlu untuk dilanjutkan. kalau itu merasa apa valid gitu ya, udah berarti nggak usah nanti apa jadi rekognisi gitu ya. Tapi kalau dari pembimbing merasa itu tidak ya berarti nanti harus ikut lagi Mas untuk kerja prakteknya gitu. Syaratnya memenuhi nggak itu Pak ya? Maksudnya tadi kan minimal 6 bulan gitu. Nah itu Sampai masuk berapa? 6 bulan kira-kira nyampe nggak Mas? Totalnya Projectnya gitu ya. atau gimana? Ya Totalnya total lah dari semua ini ya. pengembangan tadi project. itu. Dari pengembangan ini baru berjalan 3 bulan, Pak. Waduh, jauh. Nah atau sebenarnya Mas menurut Mas bisa ini aja bisa apa? Ya ikut yang skema biasa gitu ya, tapi yang Ya. langsung dilaporkan oleh Mas Nur ya ini apa project yang Oh, dijalani sekarang ya, sebenarnya bisa seperti itu. Jadi Nanti tinggal ditulis di laporan aja itu. rekognisinya Pak. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Nanti Sama coba aja diurus Pak sama ya. pembimbing lah Nah, nanti lebih nanti lanjut. kan ketemu pembimbing juga Pak Nur ya. Iya. Ya jadi hampir sama sih, cuma ya mungkin karena ini ada pengalaman kerjanya saja gitu. Mungkin ya apa dari naskahnya beda gitu Pak. Tapi tetap ketemu bimbingan juga Pak. Oh, Ya, ya berarti oke, Pak. Terima kasih. ya sama-sama. Izin Pak Kaprodi, Pak Ajam ya, di sini ada pertanyaan ya di chat, saya bacakan dulu. Tadi dari Bu Anita ya, untuk mendapatkan surat pengantar kerja praktek dari Unsia, siapa yang akan saya hubungi agar segera diberikan kepada atasan bahwa saya menjalankan kerja praktek. Ya nanti Ibu ke Prodi Ibu ya, mungkin bisa ke Pak Kaprodi atau ke saya nanti.
Ini sebenarnya udah saya bikinkan ini Pak Catur. Saya Oh bikin janji iya, formnya itu ya untuk sudah apa ada permintaan formnya surat Pak. itu. Iya. Nanti Ibu bisa Tinggal ngisi diisi itu aja di nanti. formnya aja Ibu, Bu Arnita ya. Baik, selanjutnya ada ini Pak Ramadan ya Pak. Saat ini bekerja di Jepang, pekerjaan saya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan IT. Bagaimana ya Pak? Baiknya. Ya hampir sama dengan Pak Rusto tadi ya Pak, Pak Ramadan ya. Mungkin dari pendapat saya sih Bapak coba untuk memikirkan kembali ya kira-kira yang bagian dari IT itu banyak Pak sebenarnya. Atau mungkin Bapak pernah melihat bagaimana apa IoT atau jenisnya Pak. Nanti bisa dibuatkan gitu untuk laporannya. Jadi jenisnya nanti sebenarnya buat laporan dulu aja Pak. Nanti kan dari pembimbing ada pengarahan. Itu dari pendapat saya. Mungkin ada pendapat yang lain Pak Said untuk mengarahkan Pak Ramadan ini. Iya, sama sih mungkin kalau tadi ya sekali lagi yang eh, form yang saya bagikan tadi teman-teman itu adalah untuk yang eh, berhubungan ya, berkaitan dengan informatika atau IT gitu ya pekerjaannya gitu ya. Nah, selain itu ya saya harapnya teman-teman tetap ikut skema yang biasa gitu ya. Nah, nanti masalah mungkin Pak saya kerja tapi nggak berhubungan dengan IT terus bingung gitu apa yang harus saya kerjakan. Nah, itu nanti dengan dosen pembimbing ya teman-teman ya. Jadi kalau kan ini kan kasusnya kan beda-beda ya teman-teman ya masing-masing ya. Kan perusahaannya seperti apa pun ininya apa kulturnya seperti apa, terus celahnya seperti apa gitu yang mungkin bisa dikerjakan dan peluangnya apa aja itu kan masing-masing beda gitu ya. Jadi kalau dibahas di sini nanti akan Ya, panjang. eh, ya nanti nggak ini ya Pak Catur ya. Nanti topiknya beda-beda gitu ya Iya masing-masing Pak. khusus gitu. Nanti mungkin kembali ke dosen pembimbing saja Hmm. Pak. Ya nanti itu ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau dari dosen pembimbingnya stuck gitu ya, nggak ada solusi ya nanti teman-teman coba boleh ke ini lagi ya ke koordinator ke Pak Catur atau ke saya gitu ya di prodi gitu. Nanti kami akomodasi Pak ya. Semoga ya nanti ada Coba kami gitu ya carikan kalau dari jalan keluarnya Pak. Kira-kira bagaimana ya baiknya betul teman-teman. dari apa yang Bapak sampaikan ini nanti kami olah untuk ya apa supaya Bapak juga bisa ikut gitu kerja praktek ini Pak. Itu mungkin Pak Ramadan. Nah, saya itu aja ya Pak ya. Saya lanjutkan. Terus untuk give form rekognisi pengalaman kerja itu diisi paling lambat kapan ya Pak? Karena meminta surat keterangan bekerja lumayan lama. Nah, bagaimana keputusannya Pak Oke. Kaprodi untuk Ya surat kita sih keterangan? berharapnya paling ini ya kalau bisa sih seminggu ke depan udah ini ya, udah dapat gitu ya. Tapi kalaupun nggak bisa ya mungkin kita kasih waktu sampai kira-kira berapa lama nih Mas Amirullah ini? Ini dua minggu 3 minggu ini nggak bisa nggak kira-kira? Kemungkinan bisa sih, Pak. Nah, ya kalau bisa sih seminggu Iya. ya. Tapi kalau nggak bisa ya nanti coba kalau seminggu ini Mas Amirullah nggak bisa dapat gitu ya. Jadi ini teman-teman ya apa tujuannya kenapa saya jaring terlebih dahulu gitu ya. Ini ada hubungannya dengan pembagian dosen pembimbing gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan ya kan dosen pembimbing kan karakternya beda-beda ya, teman-teman ya. Ya mungkin nanti kalau teman-teman yang punya pengalaman rekognisi ini nanti akan kita plotkan dengan dosen-dosen yang memang punya pengalaman juga gitu ya di luar gitu. Ya, kalau nanti saya plotkan dengan dosen yang mungkin nggak pernah keluar gitu ya, nanti takutnya untuk validasinya itu akan susah gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Dan nanti Mas Abdullah mungkin kalau seminggu ini nggak bisa dapat, tolong segera ini ya, segera kabarin. Ya saya deh boleh nggak apa-apa, Mas Abdullah kabarin saya aja gitu ya. Dan nanti saya ingat nanti biar Mas Anurullah tetap saya plotkannya ke dosen yang ini. Oke, baik, Ya, terima kasih, Pak. ya. Izin Pak Kaprodi, ini ada pertanyaan lagi ya. Ya, silakan. Kalau mengikuti sertifikat pelatihan yang dikeluarkan di coding, apakah tetap mengikuti KP? Ini kursus ya, ya betul ya Mas Yaki ya. Hampir sama setara kursus ya, artinya ya. Nah ini mungkin pernah kejadian saya juga hampir sama ya, tapi ya nanti skemanya saya juga belum tahu ya laporannya seperti apa. Mungkin Pak Prodi nanti memberikan tanggapan. Minta tolong Pak Prodi untuk tanggapannya. Oke. Apakah kursus itu tetap mengikuti karpe? Ya kalau ini saya sebenarnya kalau ini ya kalau saya pribadi ya sebenarnya ini tergantung sih untuk kursus ini ya. Eh kalau kursus ini apa ya? Kadang kan ada yang kursus yang mungkin data yang dipakai yang diolah itu kan data-data ini ya sebenarnya data-data yang dijadikan proyek itu adalah data-data yang sifatnya ini ya kayak cuman buat Dami ya. dummy ya mungkin ya istilahnya ya Pak Catur ya. Kalau seperti itu sih saya nggak ini ya nggak sarankan gitu ya.
tetap mengikuti KP gitu. Tapi kalau mungkin kursusnya ini levelnya mungkin kayak level bootcamp gitu ya, yang itu data-datanya itu harus data-data real yang diolah, saya sih bisa terima itu pakai ini ya, diabetika. Karena salah satu, kalau nggak salah kan salah satu itunya kan ini ya, salah satu skemanya itu adalah yang berkaitan dengan apa namanya data, sebentar. Ya ini ya mungkin kan apa data real world gitu ya. Jadi pengamatan skemanya. Jadi bisa ya kalau seperti itu, kalau saya bisa, tapi nanti kembali lagi ke ini dosen pembimbing. Ya, kira-kira itu ya Mas Eki ya. Ya, baik. Saya lanjutkan Pak Waprodi. Untuk kontrak kerja, apakah bisa digunakan untuk pengalaman kerja? Untuk bukti pengalaman kerja. Ini kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu berarti kan surat perjanjian kerja. Ya betul ya, Pak Lukman ya. Iya, iya Pak. Kebetulan saya mau nyari buat surat keterangan kerja. Kantor-kantor sebelumnya udah collab semua, jadi saya kesusahan. Terus palingan yang sekarang saya punyanya surat kontrak kerja aja yang terakhir. Tapi mungkin saya tampilin covernya aja biar kelihatan role-nya apa, terus durasi kerjanya gitu. Tapi ada, maksudnya yang berhubungan dengan bidang IT-nya itu? Kebetulan saya bekerja jadi Java developer, Pak. Oh iya. Udah hampir 6 bulan lebih ya? Udah hampir 5 tahun sih, tapi untuk kontraknya itu yang lama-lama udah nggak ada. Sekarang cuma ada yang sekarang aja. Iya. Baik. Ya mungkin untuk lebih lebih memuaskan ya pertanyaan Pak Lukman mungkin bisa dijawab oleh Pak Said. Izin Pak Kaprodi untuk memberikan tanggapan Pak. ya mungkin kalau iya betul ya, yang kontrak kerja ini mungkin takutnya sih ada ini ya, ada data-data sensitif ya yang ada di sana gitu ya. Tapi kalau bilangnya cuma covernya aja sih kan nanti nggak lengkap ya teman-teman ya ini ya. Info apa? Takutnya nggak lengkap itu. Tapi Mas Lukman masih bekerja di sana atau udah enggak? Masih kerja sih. Kalau minta surat ini aja bisa nggak, surat keterangan bekerja gitu dari HRD-nya gitu? Ini kayaknya lebih aman ya kalau kayak gitu ya. Oh, mungkin saya bisa usahakan Pak untuk Mungkin itu. gitu dulu ya Mas Lukman ya. Atau mungkin ya isi dulu sementara gitu ya, pakai covernya ini boleh gitu ya sambil menunggu surat keterangan itunya tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti covernya ini mungkin nanti kan covernya doang ya, cover surat kontraknya itu takutnya nanti dipermasalahkan ya kevalitannya oleh pembimbing, ya nanti bisa ditunjukkan surat keterangan bekerja tadi gitu sih. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak untuk infonya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Lukman. Ya. Baik, ini boleh kalau bisa bicara Pak Adi dan atau Mas Muhammad Anugrah, silakan ya. Halo Pak, selamat malam. Iya, Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya kan saya perusahaannya kan di bidang IT juga. Iya Di Pak. bidang jaringan gitu Pak. Jaringan internet jenisnya. Itu kan perusahaannya kolaps Pak. Tapi kalau untuk paklarinya sih ada. Itu kalau ditantumkan itunya aja tidak masalah Pak. Iya. Baik. Jadi apa ya? Nggak ada kegiatan ya? Maksudnya untuk mengikuti yang tugas akhirnya tidak bisa dilakukan ya kalau sekarang ya Pak ya? Karena udah nggak ada ininya lagi ya. Nah sekarang perusahaan Bapak beda lagi berarti dengan Beda yang lagi tapi masih berkaitan yang sama sih Pak. Sekarang perusahaan saya bergeraknya di ICT juga. Nah, itu di ICT Pak. Kenapa enggak? Iya, di ICT Pak. Iya, bedanya apa? Maksudnya apa sekarang lebih secret atau rahasia? Kalau yang kemarin-kemarin lebih terbuka gitu Pak? Lebih terbuka juga sih Pak. Soalnya kan kebanyakan saya instalasinya untuk perusahaan sekarang itu di jaringan Pak. Baik, iya. Mungkin gini Pak, mungkin dari saya Pak ya tanggapannya. Bapak mungkin nanti sampaikan ke dosen pembimbingnya saja Pak.
Ya, kira-kira untuk kasus seperti Bapak itu baiknya seperti apa? Nanti kan dari dosen pembimbing akan memberi tanggapan, Pak. Siap, Pak, Apa betul. apa 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 maksudnya kalau ikut rekognisi itu kan ya itu nanti coba Bapak sampaikan ke prodi, tapi kalau untuk kira-kira mau yang ikut bukan rekognisi ya, artinya kalau Bapak ingin menyusun naskah apa ikut ini KP ya Bapak nanti kan dapat pembimbing akademik yang mungkin bisa disampaikan Pak. Tapi ya mungkin kalau Bapak perlu jawaban yang pasti dan memuaskan mungkin kita bisa coba untuk bisa disampaikan oleh Pak Prodi. Izin Pak Kaprodi untuk menanggapi. Iya nih ya. Oke, mungkin ya Mas Anugrah mungkin bisa coba ini dulu ya. Nanti isi aja formnya gitu ya. Isi dulu aja formnya itu kan nanti untuk validasinya kan di ini ya. Di pembimbing ya nanti ya. Jadi nanti mungkin diisi aja. Jadi belum teman-teman juga ya mungkin yang lain juga kalau masih ragu-ragu juga Nah iya itu mungkin. diisi dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kita baginya di awal enak gitu ya. Ya. Nanti nggak nyasar ke dosennya. Mungkin agak susah gitu ya untuk dinego. Jadi nanti teman-teman isi aja dulu. Tapi nanti dengan mengisi itu nggak serta merta ini ya teman-teman ya pasti akan diakui gitu ya. Nanti diverifikasi dulu oleh kami di dosen masing-masing ya dengan masing-masing. Dan setelah itu baru teman-teman nanti akan di keputusannya dari dosen pembimbing nanti gitu ya. Baik ya Pak Adi, Pak Anugrah ya, mungkin nanti Bapak bisa ngisi ya terkait form Ya, rekognisi mungkin itu. Mas Adi Nanti juga. dari Prodi kami coba untuk filter dulu Bapak. Ya nanti syukur-syukur ya bisa dapat rekognisinya gitu. Ya, tapi ya silakan gitu maksudnya Bapak coba dulu ya untuk mengisi ya. Jadi nah, karena hampir pertanyaannya bersama gitu. Semua bisa ikuti rekognisi enggak ya mungkin jawaban kami ya mungkin Bapak isi dulu aja ya. Nanti biar kami coba apa sortir lagi ya kira-kira siapa saja yang bisa mengikuti dan siapa saja yang nggak bisa. Itu dulu Pak ya. Ya, Pak Adi, Pak Anugrah ya. ya untuk Mas Adi juga itu ya nanti mungkin coba cari bukti apa aja gitu ya yang itu bisa menjadi apa bukti ya bahwa Mas Adi benar-benar menjalankan proyek tersebut gitu ya. Dan nanti coba diajukan dulu aja gitu ya. Nanti pun kalau misalkan ada bukti-bukti lain yang diperlukan nanti akan diminta oleh dosen pembimbing. Ya Pak Catur izin ini kayaknya udah 2 jam ya Pak ya. Iya, Ini Bapak, mungkin gimana? mungkin ya aku kelamaan tadi nyampeinnya Pak. Mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di Iya, grup WA nanti ya. iya di grup WA aja nanti kita bisa sama-sama membahas dan diskusi di grup WA untuk tambahannya. Bapak Ibu ya izin. Ini saya tutup aja Pak Kaprodi ya untuk mengakhiri Ya, sesi Pak Catur. sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Said ya selaku Kaprodi. Terima kasih Pak Afsyam dari tadi mungkin mengikuti ya Pak. Mohon maaf kalau ada perkataan yang saya keliru gitu ya tadi sampai ada yang tersinggung mungkin atau sampai tidak mengenakan apapun ya maksudnya itu akan cuma guyonan saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kami tutup untuk sosialisasi ini. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izinlah Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur. Ragunan deh, dekat Ragunan.